Setahun lalu tiba-tiba aja muncul makhluk-makhluk raksasa di seluruh dunia. Mereka ngancurin semua yang dilewatin dan alhasil disebut sebagai naga. Nggak lama mulai ada anak-anak yang punya kekuatan naga mereka, dijuluki Dragon Dotrus tahun yang lalu ada. Kejadian serem yang menimpa Mitsuki. Dia coba ngelawan naga raksasa itu pakai kekuatannya, tapi gagal total. Tiba-tiba kakaknya Yu nongol. Dia ngomong sesuatu ke adiknya, terus maju ngadepin naga itu sendirian. Dari tubuhnya keluar kekuatan yang dahsyat banget. Lihat kakaknya kayak gitu. Mitsuki di belakang cuma bisa nangis. Kilas balik selesai, Yu pun membuka matanya di tempat asing dengan pantai berpasir putih. Terdengar suara ombak, ternyata dia ada di sebuah pulau besar. Di sana dia kaget, melihat cewek telanjang lagi mandi, namanya Iris. Iris panik ngira Yu orang mesum dan langsung teriak sambil nyerang. Tapi dia nggak jago pakai kekuatannya, malah bikin dirinya sendiri pingsan. Ombak besar malah ngelempar dia ke tepi pantai. Waktu Iris pingsan, Yu nggak sengaja lihat ada tanda naga di badannya. Sebagai tentara, Yu ngelepas jaketnya buat nutupin badan Iris. Pas sadar si cewek nuduh Yu mesum soalnya di pulau ini nggak boleh ada cowok. Buat buktiin dia bukan orang aneh, Yu nunjukin kartu identitas tentaranya. Iris kaget pas tahu ternyata mereka seumuran. Yu sopan banget, dia buang muka nungguin Iris ganti baju. Tapi bukannya pakai bajunya sendiri, Iris malah pakai jaket Yu sambil ngenalin diri. Pas Yu mau minta jaketnya balik, dia malah dituduh mesum lagi. Katanya Yu mau ngambil jaket itu buat nyium bau badannya jadi dia ngamuk. Enggak. Lama cewek lain muncul namanya Mitsuki Mononobe. Mitsuki nyapa Yu setelah 3 tahun pisah bikin Iris melongo. Alhasil mereka bertiga jalan bareng ke Akademi Midgar. Di sana Mitsuki ngasih seragam ke Yu. Dia bilang karena udah terlanjur di pulau itu, Yu wajib masuk sekolah mereka. Padahal sekolah itu isinya cewek semua. Jadilah Yu siswa cowok pertama dan satu-satunya di akademi itu. Sebelum masuk kelas, Yu dipanggil buat ngobrol sama wali kelasnya Haruka. Ternyata Haruka ini bukan cuma guru, tapi juga seorang kolonel komandan Midgar. Haruka pun mulai ngetes sejauh mana pengetahuan Yu. Dari obrolan mereka, beberapa rahasia penting mulai kebongkar. Faktanya, Midgar dulunya adalah penjara buat para D. Tapi sekarang, tempat itu udah jadi akademi buat melatih mereka. Misinya adalah manfaatin kekuatan para D buat nolongin masyarakat. Contohnya, ngubah kekuatan gelap jadi sumber daya langka untuk ngelawan naga. Selesai ngobrol, Yu diantar Mitsuki adiknya, yang juga ketua OSIS, buat dikenalin ke seluruh sekolah. Para siswi jelas pada heboh, soalnya Yu ini cowok tapi ternyata seorang D juga. Di depan semua orang, Mitsuki minta para siswi untuk nggak mandang gender. Tapi dia juga ngancem kalau Yu sampai bikin masalah bakal tetap dihukum berat. Gak peduli meskipun dia itu kakaknya ketua OSIS. Selesai perkenalan, Mitsuki ngingetin Yu buat hati-hati karena bakal ada latihan khusus. Pas di kelas Bu Haruka ngenalin Yu lagi, tapi ada satu cewek, Lisa, yang kelihatan gak suka. Lisa gak terima ada cowok di sekolah itu dan langsung nuduh Mitsuki pakai jabatannya. Mitsuki ngebantah katanya keputusan itu udah sesuai prosedur resmi. Lisa pun minta Yu ngebuktiin kalau dia beneran seorang D. Lantas Yu langsung nunjukin tanda D di tangannya. Lisa langsung nantang Yu buat nunjukin kekuatannya saat itu juga. Murid-murid lain di kelas pun ikutan setuju. Tanpa ragu Yu siap memamerkan kekuatannya. Jadi para D ini bisa ngubah materi gelap jadi berbagai macam benda. Yu pun langsung ngebentuk materi, itu jadi sebuah senapan beneran. Tapi menurut Lisa dan teman-temannya, senapan itu sama sekali nggak guna. Bu Haruka ngejelasin kalau musuh mereka di sini bukan manusia. Jadi senjata api biasa sama sekali nggak efektif. Sebelum mulai pelajaran, Bu Haruka langsung ngasih tugas ke Lisa. Sebutin semua jenis naga, katanya sekaligus buat ngajarin Yu. Lisa pun nyebutin semua jenis naga yang ada dari naga hitam, putih, merah, sampai ungu. Dia lalu nambahin kalau target mereka selanjutnya adalah naga merah basilisik. Kulit naga itu sekeras berlian jadi senapan. Yu jelas gak ada gunanya. Lisa terang-terangan banget ngeremehin kemampuan Yu. Adiknya Mitsuki kelihatan cuek aja sama omongan Lisa. Tapi Iris langsung maju ngebela Yu. Dia bilang Yu sekarang adalah teman satu tim mereka. Dia juga bilang gak masalah sama kejadian memalukan tadi pagi. Alhasil omongan polos Iris itu malah bikin reputasi Yu makin hancur. Shin pun pindah ke ruang latihan bawah, tanah tempat Yu lagi kebingungan. Kata Iris, ruang latihan ini sengaja dibangun di bawah tanah. Soalnya kalau sampai gagal ngubah materi gelap bisa terjadi ledakan mematikan. Yu jadi khawatir apalagi dia tahu kalau Iris belum pernah sekalipun berhasil. Karena ini hari pertamanya Yu cuma nonton dari ruang kontrol aja. Latihan pun dimulai dan seluruh ruangan berubah jadi simulasi langit. Biar latihannya gampang, Mitsuki ngebentuk materi gelap jadi replika naga merah dari berlian. Ngeliat Yu nonton, Lisa langsung mau pamer kekuatan.
Dia koar-koar mau nunjukin beda level kekuatan mereka ke Yu. Dia pun ngeluarin sebuah tombak energi dari kekuatannya. Bu Haruka ngejelasin tombak itu cuma solid di permukaan, 99% isinya tetap materi gelap. Tombak Lisa langsung ngeluarin serangan energi yang dahsyat. Dalam sekejap replika naga berlian itu hancur berkeping-keping. Setelah itu giliran cewek-cewek yang lain pamer kekuatan. Ada yang manggil buku sihir, ada juga yang pakai palu raksasa. Bu Haruka ngejelasin bedanya, kekuatan mereka sama Yu. Katanya para cewek ini ngebayanginnya sihir bukan senjata beneran kayak senapan. Lisa lalu pakai angin buat ngumpulin serpihan berlian yang pecah. Dan cewek lainnya nahan serpihan itu pakai perisai raksasa. Terakhir giliran Mitsuki yang paling memukau. Dia ngeluarin panah super kuat yang sukses ngancurin targetnya. Bu Haruka lalu ngejelasin soal hubungan antara naga dan para desa. Katanya naga-naga itu muncul serentak buat nyari D yang cocok sama mereka. Kalau seorang D ketemu naga yang cocok, tanda di tubuhnya bakal berubah. Dan alhasil, si D itu bakal ikut berubah jadi naga yang sama. Hal ini udah terbukti pas insiden naga Kraken dulu. Waktu itu mereka terpaksa ngebunuh teman mereka sendiri yang udah berubah jadi naga. Makanya sejak saat itu misi utama Midgar berubah total. Nah, setelah penjelasan serius itu, akhirnya giliran Iris buat latihan. Dia manggil tongkat sihir imut Komat Kamit mau ngeluarin jurus Meteor. Tapi alhasil gagal total, kekuatannya malah meledak di bawah. Ngelihat Iris jatuh, Lisa langsung pakai angin buat nyelamatin dia. Meskipun gagal, semangat Iris buat terus mencoba sama sekali nggak padam. Selesai latihan, Yu ngajak Iris ngobrol berdua di tepi pantai. Bukannya nyemangatin Yu, malah ngomong belak-belakan ke Iris. Katanya Iris bakal gagal terus karena cuma ngulangin kesalahan yang sama. Orang yang kayak gitu biasanya cepet tewas di medan perang, kata Yu. Waktu senja, Yu pun nanya kenapa Iris ngotot banget pengen jadi kuat. Iris pun cerita setahun lalu kapalnya diserang oleh naga putih Leviathan. Cuma dia satu-satunya yang selamat dari keluarganya, tapi dia berjuang bukan buat balas dendam, melainkan buat ngelindungin semua orang. Gara-gara obrolan tadi, Iris jadi baper ke Yu. Dia ngerasa Yu lebih perhatian ke dia dibandingin sama orang lain. Tapi sayangnya Yu cuma nganggep dia kayak adiknya sendiri, soalnya mirip Mitsuki. Meskipun begitu, Iris kayaknya tetap mau deketin Yu. Pas dia baru mau ngomong sesuatu, tiba-tiba alarm darurat bunyi kenceng. Pengumuman darurat level C, naga putih Leviathan sedang mendekat. Mendadak Yu ngeliat tanda naga di tubuh Iris mulai bersinar dan berubah warna. Sementara itu di ruang komando, Bu Haruka mantau pergerakan naga di monitor. Di layar tertulis naga itu bakal sampai dalam waktu kurang dari sejam. Pas Yu balik ke kamarnya, tiba-tiba ada video call masuk dari seorang Mayor Loki. Kata Loki dia udah mau ngehubungin Yu dari lama, tapi keamanan Midgar ketat banget. Loki lalu ngasih tahu cara paling efektif buat ngebantai naga, yaitu dengan cara ngebunuh para De yang tandanya mulai berubah secara diam-diam. Tentu aja Yu langsung nolak mentah-mentah perintah kejam itu. Loki pun ngancem kalau Yu nggak mau nip bakal pakai cara lain. Besok paginya Mitsuki ngumpulin semua murid buat rapat darurat di aula. Dia ngumumin kalau naga putih Leviathan bakal tiba kurang dari sejam lagi. Ini kedua kalinya naga itu muncul. Yang pertama, dia bikin kapal tenggelam dan banyak yang tewas. Anehnya naga itu tiba-tiba ganti arah dan langsung menuju ke Midgar. Gerak-geriknya ini mirip banget sama insiden naga Kraken dulu. Mitsuki minta semua murid buat lapor secepatnya kalau tanda naga mereka berubah. Dia janji Midgar bakal ngelindungin habis-habisan siapapun yang jadi inceran naga putih. Dengar omongan Mitsuki, Yu auto keinget kejadian semalam. Dia jadi curiga soalnya Iris kelihatan kesakitan dan hari ini juga nggak datang ke aula. Yu pun jadi khawatir dan langsung nyariin Iris ke mana-mana. Lisa sempat nanya kenapa Yu peduli banget sama Iris. Nggak lama Yu akhirnya nemuin Iris lagi sendirian di atap sekolah. Yu langsung nyamperin dia, curiga kalau Iris adalah target si naga. Dia pun maksa Iris buat nunjukin tanda naga di badannya. Yu pengen mastiin apa dugaannya selama ini bener atau enggak. Iris akhirnya nunjukin tandanya yang emang udah berubah warna. Dia ngaku saking takutnya dia sempat kepikiran buat bunuh diri. Tapi nggak jadi karena takut mati. Ngelihat Iris cemas, Yu janji nggak ada yang bakal ninggalin dia. Semua orang bakal berjuang mati-matian buat ngelindungin dia. Tapi Iris tetap aja takut. Gimana kalau pertahanan Midgar nanti jebol? Dia takut bakal berubah jadi naga dan nyakitin semua orang di sekitarnya. Dengar itu, Yu bikin janji yang mengejutkan. Katanya, jangan khawatir. Kalau kamu sampai berubah jadi naga, aku sendiri yang akan bunuh kamu. Alhasil Iris malah ketawa denger omongan Yu yang aneh itu. Yu cuma minta Iris buat percaya sama dia dan yang lainnya.
Setelah ngobrol sama Yu, akhirnya Iris lapor ke pihak sekolah. Karena target naga udah ketahuan status darurat langsung naik dari level C ke level A. Naga putih. Leviathan diperkirakan bakal tiba dalam waktu 30 menitan. Sementara itu Yu nungguin di luar ruang pemeriksaan. Gak lama Mitsuki keluar dan ngasih tahu kalau Iris lagi dicek medis total. Meskipun takut, Iris katanya tenang banget dan sangat kooperatif. Dengar itu Yu langsung ngomongin rencananya ke Mitsuki. Dia nyeritain soal perintah rahasia dari Mayor Loki buat ngebunuh Deam yang ditargetin. Makanya Yu bakal jadi pengawal Iris biar NIP nggak bisa ikut campur. Mitsuki ngerti maksud kakaknya tapi dia malah bilang, biar aku aja yang lakuin itu. Mitsuki lalu bilang kalau ini bukan pertama kalinya dia harus bertindak ke temannya sendiri. Setelah ngomong gitu, dia langsung lari ninggalin Yu yang masih shock. Dengan waktu yang makin mepet, Yu langsung nelpon Mayor Loki. Dia bilang dia yang bakal ngurusin ini dan minta NIP buat nggak ikut campur. Meskipun Loki setuju, Yu tetap nggak percaya sama dia. Selesai nelpon, Yu ngeliat Lisa lagi, ragu-ragu di depan kamar Iris. Yu nahan ketawa. Soalnya Lisa ini sok galak, tapi jelas-jelas khawatir sama Iris. Lisa ngejelasin karena mereka semua jauh dari keluarga teman sekelas, udah dianggap kayak keluarga sendiri. Tapi katanya itu nggak termasuk kamu. Dia negasin kalau masih belum bisa nerima Yu jadi bagian dari keluarga mereka. Yu nyaranin Lisa buat istirahat sebelum pertempuran, tapi Lisa nolak. Katanya dia harus selalu waspada setiap saat. Penasaran Yu pun nanya soal insiden naga Kraken 2 tahun lalu. Dengan dingin, Lisa ngejawab kalau yang ngebunuh Kraken waktu itu adalah Mitsuki. Meskipun secara logika tindakan itu benar, Lisa ngaku nggak bisa maafin Mitsuki. Soalnya, korban yang berubah jadi naga itu adalah Misako adiknya Bu Haruka. Setelah itu, Yu masuk ke kamar Iris buat ngecek keadaannya. Di luar dugaan Iris, kelihatan santai banget malah asyik nonton monitor di kamarnya. Yu nyuruh dia ganti baju karena masih pakai baju tidur. Tapi Iris bilang dia pede aja dan malah nyuruh Yu buat duduk di kasur. Tiba-tiba, Iris meluk lengan Yu ngaku kalau dia agak takut buat diperiksa lagi. Tapi anehnya dia bilang jadi ngerasa aman dan nyaman pas deket sama Yu. Mata Yu nggak sengaja lihat ke monitor dan ngelihat daleman teman-temannya Mitsuki. Sadar muka Yu auto merah Iris langsung ngeledek. Kamu suka ya lihat yang kayak gitu? Dia bahkan nanya apa Yu mau lihat celana dalamnya juga sekalian. Saking nekatnya, Iris beneran mau ngangkat roknya di depan Yu. Katanya sih itu sebagai tanda terima kasih karena Yu udah perhatian sama dia. Yu buru-buru ngelarang dan nasehatin Iris buat lebih ngehargain badannya sendiri. Setelah itu, pas Iris mau mandi dia malah ngerjain Yu. Dia nyuruh Yu mandi duluan, alasannya takut Yu bakal ngejilatin bak mandi bekas dia. Udah kehabisan kata-kata Yu, akhirnya nurut aja buat mandi duluan. Tapi, pas Yu lagi mandi Iris, tiba-tiba masuk cuma pakai handuk. Dia nawarin buat gosokin punggung Yu bikin suasana jadi super canggung. Yu kaget tapi Iris malah lebih kaget lagi dan teriak padahal dia sendiri yang nyelonong masuk. Setelah insiden rusuh itu, mereka akhirnya mandi masing-masing. Pas Yu mau pindah tidur ke kamar sebelah Iris manggil dan nahan dia. Dia pengen Yu nemenin dia di sana, katanya ini mungkin malam terakhirnya. Yu nanya kenapa harus dia bukan Lisa atau Mitsuki. Iris dengan polosnya jawab, soalnya kamu yang paling baik dan perhatian sama aku. Lalu akhirnya Yu setuju buat jagain Iris di kamar malam itu. Yu terus nasehatin Iris buat coba mikir lebih positif. Daripada mikirin kemungkinan terburuk, kata Yu mending fokus sama kemungkinan buat selamat. Setelah dengerin Yu ngomong panjang lebar, Iris akhirnya jadi lebih tenang. Dia ngerasa omongan Yu ada benernya juga dan akhirnya bisa tidur nyenyak. Sambil terus jagain Iris, Yu akhirnya ikutan ketiduran. Dia pun mimpi soal masa kecilnya bareng Mitsuki. Dalam mimpinya mereka lari-larian main kejar-kejaran sampai ke atas gunung. Dari sana, mereka bisa ngelihat pemandangan seluruh kota. Waktu itu, Mitsuki kecil pernah iseng bilang sesuatu ke Yu. Dia bilang pengen nikahin Yu biar mereka bisa bareng terus selamanya. Sebagai candaan, Mitsuki kecil bahkan ngasih Yu ciuman pertunangan. Tapi mimpi indah itu kepotong sama suara misterius di kepalanya. Suara itu bilang dia harus membayar harga untuk semua ingatannya. Yu kaget dan langsung kebangun. Ternyata hari udah pagi. Iris udah bangun duluan dan lagi mantau situasi pertempuran di monitor. Di layar kelihatan kalau naga putih Leviathan udah nembus pertahanan pertama. Naga itu terus maju dan garis pertahanan berikutnya adalah tim tempurnya Mitsuki. Mitsuki dan kawan-kawan udah siaga penuh di posisi mereka. Yu menatap layar monitor bergumam pelan naga putih Leviathan. Tiba-tiba terdengar ada suara memanggil dari kamar sebelah.
Dengan nada, serius Mitsuki negasin lagi ke Yu kalau dia udah siap mental. Kalau Iris sampai berubah dia yang bakal ngebunuh Iris, bukan Yu. Meskipun Yu coba ngelarang Mitsuki tetap keras kepala sama keputusannya, sementara itu pertempuran di luar udah dimulai. Dari ruang komando Bu Haruka ngasih perintah buat nembakin rentetan rudal ke Leviathan. Tapi saking kuatnya si naga serangan rudal sebanyak itu sama sekali nggak mempan. Di kamarnya Yu dan Iris juga lagi tegang mantau pertempuran dari monitor. Yu kepikiran jangan-jangan perisai gravitasi viral bisa dipakai buat ngelawan si naga. Seolah bisa baca pikiran Yu Bu Haruka di ruang komando punya ide yang sama, dia langsung ngasih perintah ke Mitsuki dan timnya buat nyerang si naga secara langsung. Mitsuki dan timnya langsung ngeluarin semua jurus andalan mereka. Mereka gabungin kekuatan dan nyerang Leviathan, bareng-bareng bikin ledakan gede di laut. Tapi dari ruangannya Iris tiba-tiba teriak, "Semuanya awas!" Bener aja si naga muncul lagi dari laut tanpa luka sedikit pun. Kelihatannya serangan tadi malah bikin dia jadi makin buas dan ngamuk. Leviathan Bells teriak dan ngeluarin gelombang suara super kuat. Ariella coba nahan pakai perisai tapi pertahanannya nggak kuat dan langsung hancur. Alhasil semua anggota tim mental kesapu gelombang suara dahsyat itu. Ledakannya juga ngancurin menara rudal dan bikin koneksi video ke medan tempur putus. Di tengah kepanikan itu, Bu Haruka tiba-tiba dapet telepon dari Loki. Di tengah kekacauan Yu dateng nemuin Haruka, tapi dia juga bawa Iris. Bu Haruka kelihatan kaget dan gak suka lihat Iris ada di sana. Sadar obrolannya bakal serius, Yu nyuruh Iris buat nutup kupingnya. Iris nurut aja, dia langsung nutup kuping sambil jongkok. Yu langsung nanyain soal keterlibatan pihak NIP dalam misi ini. Haruka bilang dia gak mau NIP bertindak sendirian, tapi Yu punya pikiran lain. Yu tahu soal tragedi. Adiknya Haruka dan nuduh itu Alesan Haruka. Ngebiarin NIP ikut campur. Haruka ngebantah, katanya dia cuma nggak mau yang lain ikut nanggung risiko. Akhirnya Yu maju dan bilang kalau dia yang bakal ngurusin semua masalah ini. Soalnya Iris udah masrahin hidup dan matinya ke tangan dia. Omongan Yu tadi sukses bikin Bu Haruka bengong sendirian. Di lift Yu sempat keinget lagi soal semacam kontrak aneh di masa lalunya. Iris khawatir banget NIP bakal macem-macem, tapi Yu coba nenangin dia. Dia janji bakal ngurusin mereka semua, lalu megang tangan Iris buat nenangin si cewek. Pas mereka sampai di tujuan, ternyata pasukan NIP udah nungguin buat nyerang. Yu nyuruh Iris buat sembunyi dan bilang dia yang bakal maju ngadepin mereka. Masalahnya pasukan NIP pakai senjata api beneran, sementara senjata Yu cuma dari sihir. Rentetan tembakan langsung mengarah deras ke arah Yu. Tapi karena pengalamannya di militer satu persatu prajurit itu, dia habisin dengan gampang. Dalam sekejap, semua pasukan NIP berhasil dia kalahin. Suara tembakan tadi bikin Iris ketakutan sampai gemeteran gak karuan. Pas semua udah sepi, Iris lega ngeliat Yu baik-baik aja. Tapi tiba-tiba satu prajurit yang masih hidup coba nyerang Yu dari belakang. Tanpa mikir panjang, Iris refleks ngeluarin perisai buat ngelindungin dia. Yu kaget lihat aksi Iris, tapi dia langsung ngingetin kalau keselamatan Iris itu nomor satu. Mereka lalu pindah ke deket tebing siap buat jadi pertahanan. Terakhir, tiba-tiba suara Mitsuki kedengeran nolak mentah-mentah rencana Yu. Mitsuki ngotot kalau dia yang seharusnya ngurusin Iris, bukan Yu. Yu ngerti perasaan Mitsuki yang dulu juga terpaksa ngebunuh temannya sendiri. Alhasil mereka berdua debat lagi, sama-sama gak rela ngebiarin yang lain jadi eksekutor. Di tengah suasana tegang, Yu pakai trik lama buat ngalihin perhatian Mitsuki. Dia teriak ngeliat dalemannya bikin Mitsuki lengah. Yu langsung nyentuh kepalanya dan menang. Itu adalah peraturan permainan masa kecil mereka. Setelah itu, Yu ngebatalin rencana buat ngebunuh Iris. Dia ngajak semuanya buat berjuang bareng-bareng sampai titik darah penghabisan. Malamnya pas lagi siap-siap, Lisa nanyain kenapa Yu dan Iris ada di garis depan. Iris dengan tulus minta maaf ke Lisa. Yu ngejelasin kalau kekuatan Iris mungkin bisa jadi kunci kemenangan mereka. Pas mereka lagi ngobrol, Leviathan tiba-tiba muncul dengan tampang serem. Khawatir sama Iris, Lisa langsung nyuruh dia buat pergi ke tempat perlindungan. Tapi ternyata Iris udah punya keputusan sendiri. Dia nggak mau lari ataupun nyerah dan milih buat ikut bertarung. Kekuatan dari tongkatnya ternyata ngebantu tim banget. Gara-gara itu, perisai gravitasi si naga langsung lenyap ngebuka kesempatan emas buat nyerang. Mitsuki dan yang lain langsung ngeluarin serangan gabungan terkuat mereka. Serangan kali ini jauh lebih efektif dan berhasil ngelukain si naga. Tapi bukannya kalah Leviathan, malah jadi makin brutal dan ngamuk. Ngelihat itu, Yu tiba-tiba keinget masa lalunya. Dikisahkan dulu dia nerima kekuatan super dari makhluk bernama Yggdrasil, tapi syaratnya dia harus rela ngorbanin sebagian dari ingatannya. Di saat genting, Mitsuki udah siap nembakin panahnya ke Iris. Tapi Yu langsung maju, jadi perisainya minta adeknya buat percaya sama dia. Yu lalu deketin Iris,
minta izin buat minjem kekuatan dari tongkat, sihirnya. Dengan kekuatan itu, Yu manggil senjata pamungkasnya yang terhubung dengan masa lalunya. Sebuah meriam raksasa muncul langsung ngunci target ke Leviathan. Serangan dahsyat Yu digabungin sama panas sakti Mitsuki, sukses musnahin si naga Leviathan buat selamanya. Setelah semua beres, Yu cuma sempat senyum ke Iris sebelum akhirnya pingsan. Paginya di kamar Yu dapat pesan pujian dari Mayor Loki yang seneng sama kinerjanya. Tapi, tiba-tiba ada telepon lain yang masuk. Setelah sadar, Mitsuki datang nemuin Yu buat mastiin dia baik-baik aja. Yu malah ngegodain adeknya yang lagi khawatir itu. Malamnya Yu dan Iris ketemuan lagi di tepi pantai. Di sana Iris nanya sekali lagi ke Yu, "Apa kamu mau jadi temanku?" Yu cuma senyum dan bilang, "Bukannya kita emang udah temenan dari awal?" Dengar itu, Iris kaget sekaligus seneng banget. Saking bersyukurnya atas semua bantuan Yu, Iris deketin dia dan ngasih ciuman sebagai tanda pertemanan sakral mereka. Sejak ciuman itu, kayaknya semua hal di antara mereka mulai berubah. Scene berakhir di malam yang sunyi dengan munculnya siluet misterius seorang gadis. Tear. Di depan seorang gadis kecil muncul sebuah kristal pink kemerahan yang bersinar terang. Kristal itu jatuh ke tempat tidurnya bergabung dengan 4 kristal lainnya. Tiba-tiba pintu didobrak dan sebuah granat kejut dilempar masuk. Semua orang di ruangan langsung pingsan kecuali si gadis kecil Tear. Saking takutnya, Tear cuma bisa meluk erat boneka beruangnya. Penyusup maju ngedeketin Tear, tapi langsung mental kena semacam perisai listrik. Orang itu pun ngebuka kedoknya dan ternyata dia adalah Yu. Tear kelihatan bingung, tapi Yu cuma senyum dingin dan bilang, "Kamu itu seekor naga." Scene ganti keesokan paginya. Yu tiba-tiba kebangun gara-gara dengar teriakan Mitsuki. Tanpa pikir panjang, dia langsung lari ke atas dan dobrak pintu kamar adeknya. Ternyata pas Yu dobrak masuk, dia ngelihat Mitsuki lagi telanjang di lantai. Baru mau nolongin kepala Yu malah kena tonjok dan dia langsung diusir keluar. Setelah itu Mitsuki ngomelin Yu abis-abisan karena udah masuk sembarangan. Tapi di tengah omelan Yu, tiba-tiba diem fokus ngeliatin tangannya. Di sana muncul simbol aneh mirip banget sama tanda D yang ada di pinggang Iris. Kemudian pas jalan ke kelas Lisa, tiba-tiba nyapa Yu. Tentu aja Yu kaget, soalnya Lisa kan biasanya galak banget sama dia. Lisa ngeles, katanya dia cuma kebetulan lewat aja. Tapi terus dia bilang makasih atas bantuan Yu pas ngelawan Leviathan. Alhasil dia nerima Yu jadi anggota percobaan di kelompok mereka, walau Yu bingung maksudnya apa. Di kelas Yu nggak lihat Iris di bangkunya, jadi dia nyariin dan manggil nama si cewek. Iris kaget dan refleks langsung megangin roknya. Nggak lama ada pengumuman dadakan soal pemeriksaan kesehatan khusus. Jadwal pelajaran pun diubah dan Yu bakal diperiksa secara terpisah. Alhasil Yu disuruh datang ke ruangan ketua OSIS di lantai atas. Di sana udah nunggu si ketua Charlotte bareng sekretarisnya Mika. Setelah kenalan, Charlotte deketin Yu dengan tatapan aneh. Katanya dia nggak mau cewek-cewek lain, jadi kegirangan gara-gara lihat badan cowok. Sambil nunjuk-nunjuk dia marahin Yu tanpa alasan yang jelas. Dan tanpa basa-basi dia langsung mulai meriksa badan Yu. Charlotte megang tangan Yu yang ada tanda naganya, lalu komat kamit sendirian. Tiba-tiba dia langsung ngejilat tangan. Yu bikin si cowok auto-salting. Setelah itu, pemeriksaan pun selesai. Ternyata tujuannya buat ngecek tanda naga semua murid. Di saat yang sama, muncul berita darurat di monitor. Naga Basilis dilaporkan udah ninggalin sarangnya di Sahara dan mulai bergerak. Ngeliat itu, Charlotte malah ngajak Yu ikut ekspedisi aneh bareng dia. Tapi rencananya langsung dipotong sama sekretarisnya Mika. Nggak lama kemudian, Iris keluar dari ruang periksa kelihatan lesu banget. Scene ganti ke aula di mana Mitsuki lagi ada di atas panggung. Dia lagi ngenalin 2 murid pindahan baru, Honoka dan Tear. Ternyata naga Basilisk lagi ngincer salah satu dari murid baru itu. Pas giliran perkenalan Tear, Mitsuki bilang kalau dia itu manusia biasa. Dengar itu si bocil Tear langsung ngamuk. Dia ngotot kalau dirinya itu naga terus ngeluarin kekuatannya sampai seisi aula kacau balau. Listrik dari kekuatannya bikin lampu-lampu pecah dan semuanya jadi gelap gulita. Pas lampu darurat nyala, Tear ngeliat muka Yu dan langsung lari meluk dia. Si bocil itu bahkan bilang kalau dia lahir buat jadi pengantin naga dan Yu adalah suaminya. Semua orang auto kaget denger omong kosong dari Tear. Alhasil Bu Haruka mutusin buat nempatin Tear di kelas yang sama dengan Yu. Harapannya Yu bisa ngawasin dan ngedidik dia, biar nggak bikin kacau lagi. Di kelas Iris mencoba menyapa Tear dengan ramah. Tapi si bocil Tear malah nyuekin dia dan langsung nyamperin Yu. Dan entah gimana ceritanya dia santai aja, duduk di pangkuan Yu. Sikapnya yang seenaknya itu bikin seisi kelas termasuk Lisa jadi kesel.
Bahkan pas pulang sekolah pun Tyr nempel terus sama Yu. Hal itu jelas bikin Iris yang ngeliat dari belakang jadi makin sedih. Setelah itu Yu dan Tyr jalan-jalan berdua di tepi pantai. Lagi-lagi Iris cuma bisa ngeliatin mereka dari jauh dengan tatapan nelangsa. Dia jadi teringat kalau pantai itu adalah tempat spesial mereka berdua. Di sanalah dulu dia memberanikan diri untuk memberikan ciuman pada Yu. Yu bawa Tyr pulang ke asrama. Dan di sana udah ada Iris yang nungguin. Pas Iris mau masuk kamar Yu si bocil Tyr, tiba-tiba ngedorong dia keluar. Tyr ngotot kalau kamar Yu itu adalah sarang miliknya seorang. Setelah ditenangin Mitsuki, mereka akhirnya belajar bareng dengan damai. Karena berhasil jawab semua soal Tyr minta hadiah, yaitu mandi bareng sama Yu. Lihat mereka debat kusir Mitsuki dapat ide gila. Mereka semua mandi bareng aja. Tapi ada syaratnya, gak boleh ada yang lepas baju renang. Malamnya pas Iris dan Tyr udah tidur, Yu ngobrol serius sama Mitsuki di balkon. Mitsuki akhirnya nyeritain soal masa lalu Tyr yang kelam. Katanya Tyr ditemuin di sebuah sekte pemuja naga yang nganggep dia kayak dewi beneran. Karena udah di brainwash sama sekte itu Tyr, jadi beneran ngira dirinya adalah naga. Besoknya sebelum kelas, Yu ngebujuk Tyr buat coba lebih bersosialisasi. Tyr akhirnya memberanikan diri buat menyapa teman-teman sekelasnya. Di luar dugaan sambutan mereka, hangat banget bikin Tyr mulai membuka diri. Ngelihat itu, Yu dan Mitsuki jadi ikutan lega. Di sela-sela itu, Iris iseng minta duduk di pangkuan Yu kayak Tyr, tapi ditolak mentah-mentah. Sejak saat itu, hubungan Tyr sama cewek-cewek lain di kelas jadi makin deket. Lisa ngerasa nggak bisa ngandelin Yu terus buat ngawasin Tyr. Jadi dia mutusin buat ngajarin Tyr secara langsung. Setelah itu, Lisa dan Yu pun mulai ngajarin Tyr cara pakai kekuatannya. Pas Tyr lagi fokus manggil senjatanya, dia tiba-tiba teringat masa lalunya yang kelam. Sosok cewek berjubah hitam muncul di kepalanya ngebisikin kalau Tyr itu seekor naga. Gara-gara itu kekuatan Tyr jadi nggak kekontrol dan ngebentuk angin puyuh raksasa. Yu dan Lisa auto panik ngeliat Tyr dalam bahaya. Lisa teriak manggil nama Tyr, tapi wujud Tyr di dalam angin puyuh itu kelihatan aneh. Kayak ada sesuatu dari alam bawah sadarnya yang lagi ngendaliin dia. Lisa coba nenangin dia sambil ngejelasin soal teknik senjata Imaginer. Katanya teknik itu bisa bikin proses materialisasi jadi lebih fokus dan efisien. Tyr tertarik dan langsung nyoba lagi. Dia merem buat konsentrasi penuh. Seketika partikel-partikel sihir mulai muncul dan ngumpul di sekelilingnya. Di dalam kepalanya, Tyr terus mencoba fokus pada kekuatannya untuk menciptakan senjatanya. Tapi saat sedang konsentrasi, sosok cewek berjubah hitam dari masa lalunya muncul lagi di pikirannya. Dia terus-terusan ngebisikin Tyr untuk mengingat kalau dirinya adalah seekor naga. Bisikan itu bikin kekuatan Tyr ngamuk lagi membentuk pusaran angin kencang di sekelilingnya. Di tengah kekacauan batin itu, Tyr sempat teringat kenangan indah bersama keluarganya. Tapi momen bahagia itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba semuanya terbakar dan lenyap begitu saja. Tyr pun menjadi putus asa. Di saat itulah si cewek berjubah muncul lagi di hadapannya. Dia bilang semua kenangan indah itu palsu dan menyuruh Tyr untuk membuang semuanya. Tunjukkan wujud aslimu sebagai naga, bisiknya. Di luar Tyr dikelilingi oleh energi ungu yang pekat. Tiba-tiba si bocil itu sadar dan menegaskan lagi, aku ini seekor naga. Seketika sayap dan cakar naga mulai tumbuh di badannya. Dia langsung mengeluarkan gelombang kejut kuat yang merusak seisi ruangan. Lisa panik dan mundur. Yu yang khawatir langsung lari untuk melindunginya. Tapi sialnya saat melindungi Lisa tangan, Yu tidak sengaja memegang bagian yang salah. Udah gitu tangannya sempat-sempatnya meremas sedikit lagi. Setelah momen canggung itu, mereka fokus lagi ke masalah utama. Tyr sudah berubah jadi naga. Ini semua karena senjata Imaginernya membentuk wujud naga, dan Tyr sudah telanjur percaya pada imajinasinya itu. Setelah itu, Tyr yang sudah berubah wujud lanjut menyerang mereka berdua dengan petir. Lihat, situasinya makin gawat. Lisa sadar. Dia harus misahin Tyr dari wujud naganya. Dia langsung manggil senjata andalannya Gungnir dan nembakin serangan api. Serangannya emang berhasil nembus sayap si naga, tapi sayapnya langsung pulih lagi. Meskipun susah, Lisa nggak nyerah dan terus-terusan nyerang tanpa henti. Berkat kegigihan Lisa, Tyr akhirnya sadar dan berhasil misahin diri dari wujud naganya. Dia pun jatuh pingsan dari ketinggian. Yu buru-buru lari dan berhasil nangkep Tyr sebelum dia nyentuh tanah. Si bocil Tyr sempat lihat muka Yu sebentar, sebelum akhirnya benar-benar pingsan. Setelah itu mereka langsung bawa Tyr ke UKS buat istirahat. Yu nungguin Tyr sadar di UKS. Pas keluar sebentar, dia kaget ngelihat Honoka lagi buka baju buat ngecek lukanya.
Yu auto panik dan minta maaf, tapi mereka malah jadi kenalan. Baru mau pergi, Honoka nahan Yu dan minta tolong olesin obat ke punggungnya. Katanya dia kena luka itu pas latihan tadi. Sambil canggung ngobatin lukanya, Yu nanya-nanya soal keluarga Honoka. Ternyata hubungan Honoka sama ibunya dingin banget dan dia nggak punya ayah. Jadinya dia harus hidup mandiri sejak kecil. Dengar cerita sedih itu, Yu langsung nawarin diri jadi temennya. Dia bilang kalau Honoka butuh bantuan apa-apa, jangan ragu buat ngomong ke dia. Setelah ngobrol sama Honoka, Yu dapat telepon lagi dari Mayor Loki. Loki ngasih info kalau sekte pemuja naga lagi ngincer Tyr dan berencana nyelamatin dia. Katanya mereka bakal ngirim agen berbahaya bernama Kili. Jadi Loki minta Yu yang nanganin situasinya. Pas telepon ditutup, Tyr yang baru sadar lari-lari nyamperin Yu. Dia panik nanya kenapa dia bisa pingsan dan di mana semua orang. Yu nenangin dia lalu nyeritain kalau Tyr sempat berubah jadi naga dan ngancurin ruang latihan. Yu bilang itu bukan salahnya, tapi Tyr tetap harus minta maaf ke yang lain. Dia juga minta Tyr janji buat berhenti nganggep dirinya naga. Kamu itu manusia biasa, kata Yu. Tapi Tyr nolak mentah-mentah. Dia malah ngamuk dan ngeluarin kekuatannya. Cuma naga yang punya kekuatan kayak gini. Yu akhirnya ngejelasin kalau Tyr ke Kou jadi naga dia nggak akan bisa kumpul bareng mereka lagi. Tyr pun teringat kalau orang tuanya itu palsu dan udah tewas terbakar ninggalin dia sendirian bareng Kili. Kenangan pahit itu bikin Tyr langsung nangis kejer. Yu yang nggak tega langsung meluk dan nenangin si bocil. Setelah tenang, Yu bawa Tyr buat nemuin yang lain dan minta maaf. Ngelihat sambutan mereka yang ramah, Tyr malu-malu maju dan minta maaf ke semuanya. Yang lain kaget lihat Tyr kayak gitu, tapi mereka bilang gak apa-apa dan gak nyimpen dendam. Tapi reaksi Lisa beda dari yang lain. Dia nyamperin Tyr terus ngejitak kepalanya. Katanya itu adalah hukuman penebus dosa buat Tyr, tanda kalau dia udah dimaafin. Kata Lisa, hukuman itu perlu biar Tyr gak terus-terusan merasa bersalah. Sekarang dosanya udah ditebus. Lisa pun meluk Tyr buat menenangkannya. Lihat suasananya udah cair lagi. Iris tiba-tiba punya ide cemerlang. Dia ngusulin biar besok mereka semua pergi liburan bareng ke pantai. Besoknya mereka pun beneran liburan di pantai. Di sana Iris lari-lari sambil pamer bikini barunya. Yu muji kalau Iris kelihatan cantik banget pakai bikini itu. Dengar pujian itu, si eneng Iris langsung salting, parah sampai jatuh. Gak mau kalah, Tyr juga nanya pendapat Yu soal penampilannya. Yu bilang Tyr itu imut, tapi si bocil ngotot pengen dibilang cantik dan langsung nantang Iris jadi saingannya. Di pantai mereka main bareng bikin istana pasir. Iris bikin aturan, siapa yang jatuhin stick di puncaknya dia yang kalah. Setelah main beberapa ronde, akhirnya Tyr yang menang. Gak lama Lisa dan teman-teman yang lain datang buat ikutan gabung. Ngeliat Lisa Yu muji kalau baju renangnya kelihatan bagus. Tapi pujian itu malah bikin Mitsuki cemburu dan langsung ngelempar bola ke kepala Yu. Dia ngomel nuduh kakaknya sendiri udah ngelakuin pelecehan. Biar adeknya diem, Yu pakai jurus andalan. Dia muji Mitsuki juga cantik. Mitsuki nyombong bilang kalau dia nggak bakal gampang salting kayak cewek lain. Tapi abis dipuji, mukanya malah merah padam. Saking malunya, dia jual kuping Yu dan nyeret dia pergi. Ternyata si Tyr jago banget di permainan itu, dia menang terus-terusan. Pokoknya hari itu mereka bener-bener nikmatin liburan bareng dengan santai. Ada yang mancing, ada yang berjemur, ada juga yang baca buku sambil ngobrol. Setelah itu mereka semua main voli pantai bareng-bareng. Sementara itu cewek-cewek yang ditugasin mancing dari tadi sore nggak dapat ikan. Nggak lama si ibu kepala sekolah Charlotte tiba-tiba nongol. Dia pengen ikutan gabung, alhasil mereka semua akhirnya BBQ-an bareng di pantai. Malamnya pas yang lain masih asyik main-main. Yu cuma diem aja ngamatin mereka dari jauh. Ngeliat Yu nyendiri Charlotte, nyamperin dia buat ngobrol berdua. Setelah ngobrol bentar, Charlotte bosen dan pengennya nyanyi bareng para siswi. Tapi keburu dijitak sama asistennya Mika dan diseret balik buat kerja. Malamnya Yu sendirian di kamar sambil baca informasi soal Kili. Ternyata, Kili itu pemimpin sekte pemuja naga dan tersangka ratusan kasus terorisme. Dia itu tipe api yang milih buat hidup kayak seekor naga. Baca itu Yu jadi makin bertekad buat nggak ngebiarin Tyr, jadi kayak dia pas Yu lagi ngepalin tangan saking keselnya, tiba-tiba getaran hebat bikin dia kaget. Dan bener aja di luar api udah berkobar di mana-mana persis kayak di laporan soal Kili. Sekor naga raksasa tiba-tiba muncul dan nerobos masuk ke area Midgard. Seketika alarm keadaan darurat bunyi nggak berhenti-berhenti. Diumumkan kalau ada naga biru level A yang berhasil menyusup ke area akademi. Naga raksasa itu diidentifikasi sebagai Hekatonghir. Yu yang khawatir langsung lari keluar buat mengecek situasi.
Dia bingung banget kok bisa-bisanya naga itu lolos dari pertahanan. Si ibu kepala sekolah Charlotte juga shock karena tidak ada satupun alarm yang berbunyi. Tapi karena si naga udah terlanjur masuk, mau nggak mau mereka harus melawannya. Walaupun kelihatannya naga kali ini bakal jadi lawan yang sangat merepotkan. Gak lama pengumuman darurat terdengar dari pengeras suara sekolah. Perhatian untuk semua siswi harap tetap tenang dan segera evakuasi ke bunker bawah tanah. Dengan alasan apapun jangan dekati gedung akademi untuk saat ini. Mitsuki mengonfirmasi kalau Tear adalah satu-satunya siswi yang tandanya berubah. Artinya dialah yang jadi incaran si naga Hekatonghair. Dengar itu si bocil Tear jelas jadi ketakutan banget. Melihat itu Lisa langsung jongkok dan menenangkan Tear dengan lembut. Melihat kedekatan mereka, Mitsuki pun menitipkan Tear pada Lisa. Sementara itu, Yu diberi tugas lain yang lebih penting. Soalnya Tear percaya penuh sama Yu, dan Yu selalu memilih jalan yang paling aman. Tear panik lihat Yu mau pergi, tapi Yu menenangkannya dan janji bakal cepat kembali. Setelah urusan Tear beres, Mitsuki langsung memberi perintah, tempur. Viral dan Ren disuruh kumpul di atap sementara Iris gabung dengan timnya. Lisa terbang di atas mengawasi Hekatonghair yang anehnya cuma diam saja. Dari ruang komando, Bu Haruka memberi perintah. Jangan coba-coba bunuh naga itu karena percuma. Katanya Hekatonghair akan terus beregenerasi dari serangan apapun, bahkan dari bom gas NIP sekalipun. Tapi Yu merasa pasti ada cara lain untuk mengalahkannya. Dia menghampiri Mitsuki dan bertanya apakah adiknya itu sengaja membawanya ke sini untuk melawan si naga. Mitsuki mengakui kalau itu memang rencana cadangannya karena hanya Yu yang bisa mengusir naga itu. Tapi dia juga takut karena kalau Yu pakai kekuatan itu lagi, kerusakannya bakal parah banget. Sementara itu di ruang perlindungan Tear yang ketakutan memeluk Lisa erat-erat. Dia bertanya dengan cemas, apakah Yu akan menang? Lisa tersenyum dan menjawab, percaya pada pria pilihanmu dan sabar menunggu. Itulah kekuatan seorang wanita. Omongan Lisa tadi sempat bikin Tear sedikit lebih kuat. Tapi baru aja ngomong gitu tiba-tiba ada ledakan dan lampu mati. Kili udah datang buat jemput Tear. Cuma dengan sekali jentikan jari, Kili langsung bikin ledakan di dekat Lisa dan Tear. Lihat situasinya gawat, Lisa langsung berubah wujud dan pasang badan buat ngelindungin Tear. Lisa menembakkan tombaknya tapi serangannya sama sekali nggak mempan ke Kili. Seolah dilindungi perisai gaib, Kili ngebales cuma pakai jentikan jari yang bikin Lisa mentok. Kili jalan, pelan-pelan mendekati mereka dengan tatapan dingin. Lisa yang panik langsung narik Tear buat mencoba kabur dari sana. Tapi kemanapun mereka lari, Kili terus mengejar mepet di belakang. Tiap langkahnya bahkan meninggalkan jejak api yang membakar sekeliling mereka. Kili semakin dekat sementara Lisa dan Tear bersembunyi di sebuah ruangan. Merasa sudah terjebak, Lisa memutuskan untuk maju sendirian. Dia memanggil Gungnir lagi dan menembakkan serangan bertubi-tubi ke arah Kili. Sambil menyerang dia, teriak menyuruh Tear untuk cepat-cepat kabur. Tapi kekuatan mereka memang beda level. Kili hanya melirik sekilas dan Lisa langsung terkapar kalah telak. Di tempat lain, Yu kaget mendengar suara ledakan itu. Dia auto cemas teringat lagi dengan telepon dari Loki. Loki pernah bilang kalau sekte pemuja naga mau menculik Tear. Dan karena pertahanan Midgard kuat itu, artinya mereka pasti mengirim Kili untuk menyusup masuk. Teringat omongan, Loki sadar kalau serangan naga di luar itu cuma pengalihan. Dan bener aja rencana Kili berhasil. Dia sengaja pakai Hekatonghair sebagai umpan biar bisa nyulik Tear. Setelah mengalahkan Lisa, Kili menghampiri Tear yang sudah tidak berdaya. Lisa yang sudah sekarat mencoba memaksa berdiri untuk menghadang Kili. Tapi Kili tanpa ampun menyerang Lisa lagi sampai dia benar-benar terkapar. Setelah itu, Kili menembakkan sinyal kekuatan ke langit. Sinyal itu membuat si naga umpan Hekatonghair akhirnya mulai bergerak. Tepat pas Kili mau membawa Tear kabur, untungnya Yu keburu datang dan memergoki mereka. Kili terlihat tenang lalu mengangkat jarinya siap untuk menyerang balik. Yu langsung nembak ke arah Kili, tapi serangannya gampang aja, ditahan perisainya. Kili bales melelehkan senapan Yu hanya dengan kekuatannya. Ngelihat senjatanya jadi rongsokan, Yu sadar Kili pakai sihir materialisasi suhu tinggi. Kili bilang tujuannya cuma mau bawa Tear ke Basilisk, tempat yang seharusnya untuk Tear. Dia bahkan nyalahin Tear karena melawan, makanya Lisa harus dihajar. Omongan itu bikin Yu ngamuk, tapi dia tiba-tiba ragu. Dia mikir, kalau ini sihir materialisasi kok gue nggak lihat partikel materi gelapnya. Belum sempat Yu mikir, Kili udah nyerang lagi pakai jentikan jarinya. Senjata Yu hancur lagi, dan dia dihajar abis-abisan tanpa bisa melawan.
Semua itu disaksikan langsung oleh Tyr yang ketakutan. Melihat Yu dihajar Tyr, teringat saat orang tuanya tewas terbakar dan memohon Kili untuk berhenti. Anehnya Kili menuruti permintaan Tyr dan membiarkan Yu hidup. Tyr pun pasrah dan setuju untuk ikut dengan Kili dan menjadi naga. Kili lanjut nge-brainwash dia, katanya kalau Tyr jadi pengantin Basilisk semua orang bakal bahagia. Tapi omongan itu malah bikin Tyr teringat kebahagiaannya selama di akademi. Sambil menangis, Tyr sadar kalau dia udah terlalu bahagia di sini dan gak mau pergi. Dia negasin kalau dia lebih memilih jadi pengantinnya Yu daripada Basilisk. Dan yang terpenting, dia memilih untuk tetap hidup sebagai manusia. Pembangkangan Tyr itu jelas bikin Kili ngamuk. Dia pun bersiap nyerang, kalau begitu akan kubuat kau tak bisa lagi hidup sebagai manusia. Melihat Tyr dalam bahaya, Yu mencoba menghentikan Kili. Tanpa sadar, dia melepaskan kekuatan Leviathannya dan membuat Kili terpental jauh. Kili kaget karena mengenali kekuatan itu dan langsung memaksa Yu untuk menyerahkan Tyr. Tentu saja, Yu menolak jadi Kili, pergi sambil mengancam kalau Yu bakal menyesal. Belum sempat Yu lega, si naga umpan Hecatoncheir akhirnya mulai mengamuk. Dia mulai berjalan dan menghancurkan semua bangunan akademi yang dilewatinya. Apa yang akan dilakukan Yu untuk melindungi Tyr dan mengalah Hecatoncheir? Di tengah kekacauan itu, ingatan masa lalu kembali muncul. Dikisahkan bertahun-tahun yang lalu, monster-monster raksasa misterius tiba-tiba muncul dan mengancam seluruh umat manusia. Yu teringat lagi pertemuannya dengan para siswi di akademi dan perjuangan mereka. Dia ingat saat bertemu Tyr, si bocil yang imut dan penuh energi. Tapi kedatangan Tyr juga yang memancing monster ganas untuk menghancurkan sekolah. Dia ingat bagaimana Kili tiba-tiba muncul dan menghajar Lisa tanpa ampun. Kili memaksa untuk membawa Tyr pergi dan Tyr menolaknya. Dan dia ingat bagaimana Tyr pingsan di pelukannya setelah semua kekacauan itu. Kembali ke masa sekarang, Yu yang sudah marah besar langsung menghadapi Kili. Dia bertanya, "Sebenarnya makhluk apa kau ini?" Kili menjawab asal saja, "Aku ini naga." Tentu saja Yu tahu kalau Kili bohong dan menyembunyikan jati dirinya. Kili ngomong penuh teka-teki, katanya identitas aslinya terserah pada keputusan Yu. Sambil tertawa mengejek, dia langsung pergi begitu aja. Sekarang Yu harus menghadapi ancaman besar lainnya. Di sisi lain, Mitsuki panik karena dari tadi tidak bisa menghubungi Yu lewat radio. Para siswi lain juga terlihat cemas banget. Tiba-tiba radio mereka menyala lagi dan suara Yu akhirnya terdengar. Dengar suara Yu, semuanya auto lega. Sementara itu, si naga raksasa Hecatoncheir terus bergerak maju menghancurkan pulau. Sambil menggendong Tyr yang pingsan, Yu bertanya pada Mitsuki soal situasi terkini. Sambil melihat peta, Mitsuki mengusulkan rencana untuk memancing si monster menjauh dari gedung akademi. Tim lagi bingung gimana caranya mindahin si monster raksasa. Tiba-tiba Mitsuki dapat ide. Pakai sihir angin buat dorong monsternya ke laut, baru diserang rame-rame. Semua orang langsung setuju sama rencana brilian itu. Ngerti rencananya Yu mau mindahin Tyr ke tempat aman, tapi si bocil tiba-tiba sadar dan menahannya. Dia turun dari punggung Yu dan ngotot pengen ikut bertarung bareng yang lain. Iris langsung melarang, mengingatkan kalau Tyr itu target utama si monster. Yu juga khawatir Tyr bakal lepas kendali lagi kayak sebelumnya. Tapi Tyr negasin kalau dia nggak mau sembunyi lagi. Dia juga bilang kalau dia bukan lagi naga yang gampang dikendalikan. Lihat tekad kuat di mata Tyr, Yu dan yang lain akhirnya setuju ngebiarin dia ikut bertarung. Tiba-tiba si monster Hecatoncheir ganti target dan mengincar Yu dan Tyr. Melihat ada celah, Mitsuki langsung memberi kode ke timnya untuk siap-siap menyerang. Atas perintah Mitsuki, para cewek itu satu persatu mengeluarkan jurus andalan mereka. Serangan gabungan itu sukses membuat si monster raksasa ambruk ke tanah. Tapi ternyata dia belum kalah. Dia mengulurkan tangannya yang besar untuk menangkap Tyr. Di situasi genting itu, Tyr memaksa mengeluarkan kekuatannya sendiri. Tiba-tiba sepasang sayap muncul di punggungnya dan dia menembakkan serangan petir ke arah monster. Tapi serangan Tyr tetap tidak cukup kuat untuk mengalahkan si monster. Melihat itu, Yu buru-buru mengarahkan senjatanya untuk menembak. Tapi pas mau nembak, tiba-tiba suara cewek misterius Jin Hortensia muncul di kepalanya. Mengikuti perintah suara misterius itu, Yu meneriakkan sebuah komando. Dia menembakkan peluru sihir anti-gravitasi yang langsung melempar si monster ke udara. Para cewek yang lain auto bengong melihat medan gaya aneh barusan. Pas si monster lagi tidak seimbang di udara, Mitsuki teriak memberi perintah untuk menyerang lagi. Yu memberi isyarat ke Tyr, meminta untuk meminjam kekuatannya. Si bocil Tyr tanpa ragu langsung setuju. Sekali lagi, Yu merelakan sebagian ingatannya demi kekuatan yang lebih besar.
Atas komando dari Mitsuki, semua anggota tim menyerang bersama-sama. Serangan gabungan mereka sukses mendorong si monster tepat ke sasaran Yu. Pas di bidikan, Yu langsung menembakkan meriam pamungkasnya ke arah naga itu. Gak ada tanda-tanda regenerasi. Alhasil monsternya musnah dan sinar mentari kembali menyinari pulau. Semuanya auto, bersorak gembira, dan Yu merasa beruntung karena perubahannya gak begitu besar. Sementara itu, di Akademi Kepala Sekolah, keluar dari puing-puing dengan muka kesal. Sontak saja, Maicha langsung nonjok kepalanya sambil ngomel karena si Kepsek nekat banget bangun gedung ketinggian gak dengerin omongannya. Dia nyuruh Kepsek buat mencontoh Haruka yang kebetulan baru keluar dari bunker. Melihat semua muridnya aman, Haruka kelihatan bahagia banget. Nggak lama, kemudian Lisa akhirnya sadar juga setelah dirawat. Tia langsung meluk, dia nangis sambil bilang makasih udah nemenin dia. Lisa terharu banget dan nenangin gadis kecil itu dengan lembut. Di tempat lain, Mitsuki dan Haruka lagi ngebahas kejadian yang barusan terjadi. Mereka pusing mikirin kerusakan parah akibat melawan monster sekaligus Kili. Kamar asrama Mitsuki ternyata juga hancur lebur. Alhasil, Haruka nyaranin dia buat cari tempat tinggal sementara. Nampaknya Yu juga lagi pusing soalnya kamarnya bernasib sama. Iris pun malu-malu nawarin Yu buat tinggal di kamarnya untuk sementara. Tapi belum selesai, ngomong Tia auto nimbrung dan ngajak Yu nikah biar sekamar. Yu jelas nolak, katanya itu terlalu mendadak. Tia langsung ngebales kan, dari dulu dia udah bilang kalau dia itu istrinya Yu. Tia mendadak sedih mikir kalau Yu gak mau nikah sama dia. Yu pun pasrah ngejelasin soal aturan manusia ke si bocil itu. Katanya umur mereka berdua belum cukup buat menikah. Dengar itu, Tia langsung ngerti dan jadi ceria lagi. Dia pun nyium pipi Yu sebagai tanda kalau mereka udah tunangan. Sontak saja ciuman dadakan itu bikin semua orang melongo. Tentu aja Iris gak terima. Dia mau ikutan nyium Yu, tapi Tia langsung meluk erat buat ngehalangin. Kata si bocil mereka kan udah tunangan, jadi ciuman bibirnya nanti pas nikah. Iris langsung nyaut, aku udah pernah cium bibir Yu, yang auto bikin Tia shock. Yu cuma bisa pasrah di antara kedua cewek itu, sampai tiba-tiba Mitsuki datang dengan muka marah. Katanya Yu bakal tinggal di sebelah kamarnya di asrama biasa sekalian ngomelin mereka karena berisik banget. Ngelihat muka galaknya, Iris dan Tia auto kompak minta maaf. Mitsuki tadinya mau langsung pergi, tapi balik lagi dan bilang kalau Yu itu biang keroknya. Yu kaget namanya disebut, tapi akhirnya cuma bisa nunduk pasrah ngaku salah. Malamnya di kamar, nampaknya Mitsuki lagi sibuk banget nulis laporan soal insiden kemarin. Ngelihat sikap dinginnya Yu, sadar kalau adiknya itu lagi ngambek soal sesuatu. Tiba-tiba, Mitsuki berhenti ngetik kayaknya mau ngomongin sesuatu yang serius. Dia mulai ngebahas soal kemunculan monster itu yang mungkin aja diteleportasi dari tempat lain. Tapi mukanya langsung serius pas nyinggung soal peluru anti-gravitasi milik Yu. Sambil keringat dingin, Yu ngeles kalau dia cuma iseng nyoba karena mikir itu bakal manjur. Mitsuki jadi agak kesal karena kakaknya itu nekat banget. Dia juga jadi kepikiran soal rahasia yang masih disembunyiin Yu. Yu jadi teringat semua yang udah dia lewatin bareng teman-temannya. Dia butuh kekuatan dan bayarannya adalah sebagian ingatannya. Yu malah ngelamun dan gak ngomong apa-apa lagi bikin Mitsuki jadi sedih. Pas Yu mau ngejelasin, Mitsuki keburu motong omongannya buat nanya hal lain. Dia kelihatan agak canggung pas nanya soal ciuman Yu sama Iris, bikin Yu kaget sesaat. Dengan bingung, Yu akhirnya ngakuin soal ciuman terima kasih dari Iris waktu itu. Dengar jawaban itu, Mitsuki langsung diem 1000 bahasa dan siap-siap mau keluar kamar. Tapi pas di pintu, dia balik badan lagi buat ngingetin Yu supaya nggak bertingkah kayak gitu lagi. Tiba-tiba Mitsuki minta maaf ke Yu dan juga Iris yang sontak bikin Yu bingung. Sambil ragu-ragu, dia bilang rasanya nggak adil. Buat Iris soalnya ciuman pertama Yu itu sama dia. Ucapan itu auto bikin Yu bengong soalnya dia sama sekali nggak inget soal kenangan itu. Ngelihat Yu diam aja. Mitsuki buru-buru bilang kalau itu bukan masalah gede karena waktu itu mereka masih kecil banget. Dia nyuruh Yu buat nggak usah mikirin soal ciuman dan janji mereka di masa lalu. Tapi Yu nggak setuju dan langsung ngebales. Buat dia kenangan-kenangan itu pasti masih ada artinya. Tapi Mitsuki nggak mau terikat janji dia, cuma mau terus bertarung buat nebus kesalahannya. Yu negasin kalau dialah yang bakal ngakhirin perang ini dan gak akan ngelepasin kebahagiaan adiknya. Omongan Yu itu sontak bikin Mitsuki baper banget. Dia langsung nyender ke Yu dan nangis kejer di tengah dimensi aneh. Nampaknya seorang gadis kecil terus-terusan ngiburin Mitsuki yang udah kehilangan semangat juangnya. Tapi tiba-tiba semuanya berubah. Cewek bernama Misako itu mendadak balik badan karena ada yang manggil. Tiba-tiba tentakel-tentakel langsung ngegulung tubuhnya.
Mitsuki auto panik dan teriak-teriak manggil nama temennya itu. Alhasil dia langsung kebangun dari mimpi buruk yang sama dan terus berulang. Keesokan harinya, para murid lagi pada ngumpul di kantin akademi. Dia kelihatan perhatian banget sama semua orang dan udah mau nambahin gula ke minuman Yu. Tiba-tiba Iris nimbrung dan bilang kalau Yu itu sukanya kopi hitam. Dia langsung sewot ngejelasin soal pentingnya minuman manis. Dengan gerak cepat, Iris langsung nambahin gula batu ke minuman. Yu gak mau kalah, dia ikutan nambahin satu lagi. Keduanya jadi adu banyak-banyakan gula sampai bikin yang lain enek melihatnya. Lisa yang udah gerah akhirnya negur mereka berdua buat berhenti. Tapi tiba-tiba Lisa ngucapin makasih ke Tia karena udah nyelamatin dia bikin Tia jadi seneng lagi. Ngelihat suasana udah adem, Yu muji Lisa sebagai cewek yang baik dan imut. Dengar pujian itu, si Enang auto baper dan langsung marah. Dia ngira Yu lagi ngegodain dia padahal Yu cuma tulus memuji. Yu lanjut muji penampilan Lisa yang bikin cewek itu jadi malu-malu. Ngelihat itu, Iris dan Tia jadi ikutan minta dipuji dan langsung ngeroyok Yu. Tapi keseruan mereka auto buyar karena ada panggilan dari akademi. Pas semua udah ngumpul, Haruka langsung ngasih info penting soal monster baru. Katanya monster itu bisa ngubah apa aja jadi batu dan garam pakai sinar merahnya. Arah geraknya nunjukin kalau monster itu lagi menuju pulau ini dan ngincer Tia. Haruka ngingetin kalau monster ini bahaya banget, jadi mereka bakal pindah ke pulau kosong buat mancing dan ngabisin monster itu sekalian sama pulaunya. Selesai rapat, Yu dan Iris jalan-jalan santai di tepi pantai. Yu kelihatan khawatir kalau naik kapal bakal bikin Iris keinget kenangan buruknya. Tapi Iris malah senyum ceria nunjukin kalau dia baik-baik aja. Yu pun muji ketegaran Iris, bilang kalau dia selalu bikin Yu kagum. Iris kelihatan bangga banget sama dirinya sendiri. Tiba-tiba Yu bilang pengen lebih kenal sama dia yang auto bikin Iris kaget. Yu buru-buru minta maaf ngira Iris gak suka sama omongannya. Tapi Iris malah salting karena ngira Yu lagi mau PDKT. Keesokan harinya mereka semua berangkat naik kapal sesuai rencana. Kepala sekolah sedih banget ngelihat mereka pergi, tapi momen bapernya dirusak sama Mika. Di atas kapal semuanya lanjut ngomongin rencana buat misi nanti. Lantas, Haruka ngasih tahu kalau bakal ada murid dari kelas lain yang dikirim buat gabung. Haruka ngenalin murid baru dengan nilai sempurna namanya Honoka. Semuanya langsung heboh dan muji-muji pencapaian Honoka. Honoka dengan rendah hati nerima pujian itu dan nyapa semua orang dengan ramah. Tiba-tiba Tia lari-lari ngasih tahu kalau ada lumba-lumba muncul. Iris langsung narik Honoka buat ikutan nonton. Yu nggak ikutan, dia malah masuk lagi ke kabin kapal. Di dalam, nampaknya Viril dan Ren lagi asyik sama urusan masing-masing. Tapi dua-duanya jadi pusing dan mual karena mabuk laut. Yu cuma bisa geleng-geleng kepala lihat mereka malah baca buku dan main laptop di kapal. Lantas Yu langsung ngerebut novel milik Viril, bikin cewek itu jadi kesel. Yu janji bakal balikin novelnya kalau Viril udah gak mabuk laut lagi. Ngelihat ancaman itu, Ren langsung meluk laptopnya erat-erat. Karena lihat muka, masa mereka Yu pamit dan nyuruh mereka istirahat. Tapi pas lagi jalan di koridor, dia gak sengaja denger Mitsuki sama Lisa lagi ribut. Baru aja mau nyamperin, tiba-tiba ada yang narik Yu dari belakang. Nampaknya Mitsuki ngerasa bersalah soal Misako dan bilang Lisa gak perlu maafin dia. Tapi Lisa gak terima dan terus-terusan nyuruh Mitsuki berhenti nyalahin diri sendiri. Ternyata Viril yang narik Yu dan mereka cuma bisa ngumpet karena itu urusan pribadi. Lisa akhirnya pergi dengan kesal karena Mitsuki terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri. Balik ke kamar Yu jadi teringat lagi sama kejadian-kejadian di masa lalu. Dulu Mitsuki pernah gak sengaja ngebahayain sahabatnya sendiri. Pas Yu lagi mikir kalau Lisa pasti masih benci sama Mitsuki, tiba-tiba Viril datang nagih novelnya. Yu pun nanya gimana keadaannya sekarang. Viril ngejawab kalau dia udah baikan. Terus dia narik tangan Yu ke perutnya buat buktiin kalau dia udah makan banyak hari ini. Kelakuan itu sontak bikin Yu panik dan langsung jaga jarak. Viril cuma natap dingin reaksi Yu sambil terus nagih novelnya. Ngerasa lagi digodain, Yu jadi iseng dan ngancem bakal nyepoler ending novelnya. Viril auto marah dan langsung ngedorong Yu sampai jatuh. Dia pun langsung ngebekep mulut Yu kenceng-kenceng biar nggak jadi spoiler. Yu berusaha ngelepasin tangannya sambil ngaku kalau dia sebenarnya nggak pernah baca novel itu. Viril jadi agak kesal karena udah dibohongin. Yu ragu-ragu nyuruh Viril nyingkir, tapi cewek itu malah mulai nyentuh-nyentuh badannya. Katanya Viril lagi nyari bahan riset buat novelnya di masa depan. Lantas, tangannya menyentuh dada, Yu tepat di jantungnya. Dia langsung sadar kalau detak jantung Yu jadi lebih cepat. Yu bilang itu reaksi wajar kalau lagi deketan sama cewek cantik.
Omongan itu sontak bikin Viril diam sejenak. Viril ngira Yu lagi ngegombal tapi dia langsung nolak, mentah-mentah. Gak lama kemudian, Viril bilang kalau dia udah dapet data yang dia mau. Yu bilang dia jadi pengen tahu lebih banyak soal Lisa. Tapi tiba-tiba Viril malah nanya soal ukuran badan bikin Yu jadi bingung. Yu pun ngalihin pembicaraan nanya soal masalah antara Mitsuki dan Lisa. Dia pengen banget cari cara buat ngebantuin mereka baikan. Lantas, Viril ngungkapin fakta mengejutkan kalau Lisa sebenarnya nggak benci Mitsuki soal Misako. Malamnya Yu nemuin Mitsuki di dek kapal buat ngobrol. Dia minta Mitsuki buat curhat soal masalahnya dengan Misako. Mitsuki bilang dia butuh pelukan dulu biar dapat keberanian buat cerita. Dan setelah dipeluk, dia pun mulai menceritakan semuanya dari awal. Bertahun-tahun lalu, Mitsuki nggak sengaja nolongin Misako pas lagi ada badai besar. Misako adalah cewek cantik dan ceria yang langsung bikin Mitsuki terkesan. Mereka jadi makin deket apalagi pas Mitsuki tahu kalau idolanya Haruka ternyata kakaknya Misako. Karena Misako nilainya bagus, dan bakatnya alami Mitsuki sempat ngerasa iri. Tapi ketulusan Misako akhirnya bikin Mitsuki nyingkirin semua pikiran negatif itu. Saking deketnya, Misako selalu ngutamain Mitsuki bahkan kadang sampai berbuat salah. Suatu hari tiba-tiba ada pengumuman darurat di seluruh akademi. Ternyata ada monster raksasa yang berhasil masuk. Para murid langsung bersiap-siap buat bertarung. Pas yang lain lagi sibuk nyusun strategi, Misako malah bengong dan ngegumam. Dot monster. Itu, manggil aku, yang sontak bikin semua orang shock. Tiba-tiba segel naga di tubuh Misako jadi bersinar terang. Monster itu langsung nembakin tentakelnya ke arah mereka. Tapi anehnya Misako sama sekali nggak menghindar. Mitsuki buru-buru meluk dia sambil ngindar ke samping. Pas buka mata Mitsuki shock banget lihat mereka udah dikepung tentakel. Misako malah kelihatan tenang ngadepin semuanya. Dia nyuruh Mitsuki pergi terus jalan lurus ke arah monster itu. Tepat di depan mata Mitsuki Misako, langsung ditelan bulet-bulet. Gak lama kemudian dia berubah jadi monster lain dan muncul di hadapan mereka. Ngelihat itu Mitsuki cuma bisa teriak histeris sambil nangis. Anehnya Misako yang jadi monster itu malah terus-terusan nyemangatin Mitsuki. Mitsuki pun narik busurnya dan nembak lurus ke arah monster itu bikin dia terluka. Skill antimateri miliknya sontak bikin semua orang yang lihat jadi kaget. Di tengah kekacauan terdengar suara Haruka yang ngasih perintah ke Mitsuki buat terus nyerang. Mitsuki sempat ragu karena takut bakal nyakitin Misako. Walaupun hatinya hancur, Haruka tetap tegas ngasih perintah itu. Misako juga terus nyemangatin Mitsuki buat ngarahin panah tepat ke arahnya. Sambil nangis kejar Mitsuki, akhirnya terpaksa nyakitin sahabatnya sendiri. Setelah dengar semua cerita itu, Yu nanya apa Mitsuki pengen dimaafin sama Lisa. Tapi Mitsuki terus nyalahin diri sendiri dan ngerasa gak pantas buat dimaafin. Yu pun nyaranin Mitsuki buat ngasih Lisa kesempatan untuk maafin dirinya. Mitsuki masih ngerasa Lisa pantas buat benci dia. Karena udah nyakitin orang yang disayanginya, akhirnya Yu pakai jurus kakak buat nasehatin adiknya itu. Dengan berat hati Mitsuki pun nurut sama kemauan Yu. Besok paginya Lisa langsung ngelabrak Yu karena udah ikut campur urusan dia sama Mitsuki. Tapi dengan santai Yu ngebongkar rahasia kalau Lisa sebenarnya nggak benci Mitsuki. Lisa auto kaget dan langsung sadar kalau ini pasti ulah Viril. Ternyata dia sengaja pura-pura benci biar beban rasa bersalah Mitsuki jadi lebih ringan. Yu tersenyum muji Lisa sebagai cewek baik dan nyuruh dia buat baikan sama Mitsuki. Lisa masih aja gengsi terus langsung balik badan dan pergi gitu aja. Di belakangnya gunung berapi perlahan muncul dengan misterius jadi pertanda dimulainya pertempuran sengit. Sementara itu di dalam markas kelihatan Loki lagi jalan sendirian. Detik berikutnya dia udah nongol di ruangan Dylan dan nanyain soal senjata Milstein. Dylan pun langsung nunjukin jalan sambil ngejelasin soal pengorbanan tim sebelumnya. Pindah ke kapal Yu dan kawan-kawan lagi ngamatin pulau berasap di depan mereka. Tiba-tiba dia megang erat tangan Yu sambil nunduk bikin yang lain auto penasaran. Mitsuki dengan tenang nanya apa mereka beneran harus ngelawan Basilisk seolah udah tahu jawabannya. Gak lama mereka pun tiba di pulau itu. Ngelihat muka tegang mereka, Haruka nenangin kalau pertempuran baru akan dimulai 3 hari lagi. Lantas Honoka dipanggil maju dan dia langsung ngeluarin setumpuk dokumen riset yang udah dia siapin. Selesai baca dokumen itu semuanya auto jadi semangat dan langsung heboh ngebahas pemandian air panas. Ngelihat semua orang udah ceria lagi, Haruka pun ngasih arahan terakhir sebelum pertempuran. Pas rapatnya kelar, Yu nyamperin Honoka buat ngucapin makasih. Berkat info dari Honoka, semangat dia dan yang lainnya jadi balik lagi. Honoka cuma senyum dan ngejawab dengan santai seolah itu hal biasa. Sementara itu, Yu lagi nyesel karena nggak bisa ikut ke pemandian. Tapi tiba-tiba Viril manggil dia.
Ternyata Viril kepo soal masalahnya Lisa dan Mitsuki. Yu pun ngaku kalau dia emang udah ikut campur. Habis itu Viril ngeluarin tiket pemandian air panas yang sontak bikin Yu kaget. Kayaknya Viril udah tahu dari awal apa yang Yu pengenin. Viril kayaknya emang udah nebak hal ini. Dia nenangin Yu bilang kalau di sana cuma bakal ada dia sendirian. Malamnya Yu lagi asyik berendam di pemandian air panas sambil berterima kasih ke Viril dalam hati. Tiba-tiba suara nyaring Iris kedengeran di mana-mana bikin dia auto panik nyari tempat ngumpet. Ternyata rombongan cewek udah pada dateng dan lagi asyik ngobrol heboh. Pas mereka lagi seneng-seneng, Yu malah keinget peringatan Loki dan mulai mikirin skenario terburuk. Belum selesai mikir Viril, Ren dan yang lain udah pada nyebur ke pemandian. Pas giliran Honoka mau masuk, dia sempet debat kecil sama Viril soal perlu nggak ngelepas handuk. Tapi nggak lama, Viril dan yang lain berhasil ngebujuk Honoka. Detik berikutnya, Tia dan Viril malah nyebut-nyebut nama Yu bikin dia kesel karena ngerasa dikerjain. Gak peduli sama rasa malu dan takutnya Yu, Lisa, Iris, dan Tia malah asyik nantang-nantangan. Tiba-tiba dari belakang, batu tempat Yu ngumpet suara Viril kedengeran dan bikin dia kaget. Tanpa basa-basi, Yu langsung nanyain kenapa semua cewek bisa ada di situ. Viril dengan santainya ngejawab kalau ini semua itu hadiah buat Yu. Ngelihat muka panik Yu, Viril malah makin deketin dia. Saking paniknya, Yu nggak tahan lagi dan teriak kenceng banget. Teriakan itu sontak narik perhatian para cewek. Untungnya, buat Yu, Mitsuki denger telepon dan balik badan buat ngasih info soal rencana Nifl besok. Keesokan paginya, nampak wujud Basilisk muncul di lautan. Kemanapun dia, melangkah jalannya auto berubah jadi es. Seolah mau pamer kekuatan Basilisk itu mengaum kencang banget di langit sebelum balik ke pulau gunung berapi. Lewat layar monitor Dylan menyapa kelompok Yu. Habis itu dia langsung muji keberanian mereka karena udah ngalahin Leviathan dan Hecatoncheires. Setelah jeda beberapa detik, Dylan bilang kalau dia punya senjata baru buat ngadepin Basilisk. Tanpa nunggu jawaban, Dylan lanjut ngejelasin hasil investigasi soal kemampuan pelapukan monster itu. Dengar istilah aneh itu, muka Tia langsung kelihatan bingung. Yu yang ngerti pun mikir sejenak terus ngejelasin dengan cara yang lebih simpel ke Tia. Dari seberang layar, Dylan nambahin kalau serangan Basilisk bisa mempercepat waktu sekitar 5 tahun. Setelah nganalisis dengan detail di tengah tatapan kaget semua orang, Dylan mutusin buat ngasih nama jurus itu, Catastrophe. Mewakili yang lain. Haruka nanya soal senjata yang bisa ngalahin Basilisk. Kayaknya Dylan emang udah ngira pertanyaan itu bakal keluar. Dia ngejelasin pelan-pelan kalau waktu itu bisa ngaruh ke hampir semua hal. Tapi untungnya logam terkuat di bumi, Mithril, bisa ngelawan itu. Dylan lanjut cerita kalau mereka lagi bikin bom berlapis Mithril buat ngebalas kematian rekan-rekan mereka. Sikap tegasnya itu sontak bikin Ren jadi agak gemetaran. Pemandangan itu nggak luput dari perhatian Yu. Viril yang duduk di depan juga sadar dan langsung nengok buat ngejelasin. Ngeliat tingkah mereka, Dylan jadi iseng dan nyeletuk sesuatu. Omongan itu auto bikin muka Haruka jadi merah padam karena malu. Gak lama kemudian senjata Milstein akhirnya diluncurkan di bawah pengawalan Dylan dan staffnya. Balik ke markas Yu dan Tia lagi nikmatin matahari terbenam. Tia kelihatan khawatir soal pertempuran nanti. Yu dengan lembut nenangin, dia bilang kalau mereka bakal baik-baik aja. Habis itu, Yu berharap Tia mau datang buat nyemangatin biar mereka makin semangat bertarung. Denger itu, Tia langsung kelihatan seneng banget kayak baru dapet pencerahan. Matanya auto berbinar-binar di bawah cahaya senja. Malamnya Milstein udah deket banget sama Basilisk. Operasi penyerangan pun siap dimulai. Meski begitu, Dylan masih ngebahas rencana penyerangan dengan tim Yu lewat layar monitor. Dia nganalisis semua kemungkinan skenario berdasarkan info yang udah dikumpulin sebelumnya. Pas Dylan baru aja selesai ngomong, tiba-tiba terdengar suara Tia yang merdu. Ternyata Tia lagi nyoba nyemangatin Dylan sesuai janjinya sama Yu tadi sore. Di bawah sinar rembulan nampak Basilisk berjalan perlahan. Tiba-tiba dia nengadah ke langit seolah baru nyadar ada sesuatu. Sesuai dugaan Milstein udah ada tepat di atas kepalanya. Di ruang kontrol, Dylan dengan tegas ngasih perintah buat ngelepasin Milstein. Pas jaraknya makin dekat, Basilisk itu langsung nembakin serangan pelapukan dari mata ketiga di punggungnya. Cuma dalam sedetik sinyal, Milstein langsung hilang dan senjatanya hancur total bikin Dylan dan yang lain shock. Dylan kelihatan lemes, mukanya langsung gelap dan gak bisa ngejawab apa-apa. Begitu dapat kabar buruk itu, Tia tiba-tiba jatuh ke tanah, kesakitan. Ternyata segel naga di tubuhnya jadi panas dan bersinar bikin semua orang auto panik. Besok paginya di kapal komando Haruka berhasil ngehubungin Mayor Jenderal Dylan.
Kata Dylan serangan semalam gagal karena Basilisk ternyata punya mata ketiga yang nggak mereka tahu. Haruka ngira monster itu terpaksa pakai mata ketiganya karena udah kepepet. Tapi apapun alasannya monster itu harus dikalahin. Biar pengorbanan prajurit nggak sia-sia, Dylan pun nanyain kondisi Tia dan dikasih tahu kalau dia lagi istirahat di ruang medis. Yu sempet takut kalau Dylan bakal nyuruh dia nyerahin Tia ke organisasi NIP. Tapi ternyata nggak, Dylan malah ngirim permintaan maaf karena udah ngecewain Tia. Setelah telepon ditutup, Loki langsung nyecer Dylan. Dia nanya kenapa Dylan nggak ngasih perintah buat ngebunuh Tia pas segel naganya berubah warna. Habis itu Dylan cuma diem nggak ngejawab, sementara matahari terbenam di pelabuhan. Di ruang medis Honoka lagi jagain Tia sambil natap sedih segel naga di paha Tia yang kedap-kedip. Dia baru mau nyentuh segel itu, tapi ada panggilan telepon yang nyuruh dia ikut rapat. Di ruang rapat mereka dikasih info baru soal mata ketiga naga merah Basilisk. Jangkauan, serangannya 2 kali lipat dari biasanya. Kalau sampai kena sinar penghancur itu, katanya umur bisa berkurang ratusan juta tahun. Jadi mereka bakal tetap pakai rencana awal, nyerang cangkang berliannya dari titik buta. Serangannya harus super cepat biar monsternya nggak sempet bereaksi. Mereka mutusin buat pakai pulau itu sebagai titik buta, ngumpet di balik gunung lalu nyerang. Pas monsternya udah deket pulau, kapal komando bakal dijadiin umpan. Kapal itu bakal bawa Tia ke arah utara, bikin pulau itu jadi. Bener-bener di titik buta si monster. Pas naga merah udah ganti arah tim, bisa langsung nyerang serempak dari balik gunung. Satu-satunya syarat, serangan mereka harus cukup kuat buat nembus pulau, karena operasi ini bakal boros dark matter banget. Haruka ngebagi mereka jadi beberapa pasang. Satu orang nyerang satu lagi bagian ngedukung dan transfer energi. Pasangan pertama adalah Mitsuki dengan Viril dan Lisa dengan Ren. Dengar nama Lisa disebut Yu, jadi agak khawatir karena lukanya belum sembuh total. Tapi Lisa bilang dia udah janji sama Tia bakal sembuh pas operasi dimulai. Pasangan selanjutnya adalah Viril dan Honoka. Karena ini misi pertama, Honoka Haruka ngingetin dia buat tetap tenang dan ikutin rencana. Dan pasangan terakhir Yu dan Iris. Mereka cuma perlu kompak kayak pas ngelawan Leviathan dulu. Haruka ngingetin semuanya buat nggak lengah sampai naga merah Basilisk bener-bener hancur. Mereka juga harus waspada, siapa tahu monster itu punya kemampuan tersembunyi lain. Akhirnya mereka bertekad buat ngabisin pertarungan. Ini sebelum Basilisk sempat pakai sinar penghancurnya. Dari kejauhan naga merah Basilisk terlihat santai ngedeketin pulau. Sementara itu di belakang pulau, Yu lagi latihan skill barunya. Dia nembakin sebutir peluru energi. Sontak peluru itu bikin batu-batu di sekitarnya jadi nol gravitasi dan melayang di udara. Tapi pas pelurunya hilang, efeknya juga ikut lenyap. Batu-batu itu pun langsung jatuh lagi ke tanah. Ternyata inilah kekuatan Zero Gravity dari Leviathan. Sesaat Yu jadi keinget omongan kepala sekolah. Katanya bukan cuma dia yang bisa nyerap kekuatan naga. Contohnya setelah ngalahin naga Kraken, adiknya Mitsuki dapat kekuatan antimateri. Kepala sekolah nyuruh Yu gak usah khawatir dan Yu pun kembali semangat. Tapi habis, itu kepala sekolah malah ngasih teori gila yang logikanya jadi balik. Katanya para D itu sebenarnya nyolong kekuatan para naga. Manusialah pemburunya, bukan mangsanya. Lamunan Yu langsung buyar pas dengar suara ledakan kenceng dari arah Iris. Ternyata dia lagi latihan nembakin tebing-tebing batu di kejauhan. Ngelihat tembakan Iris yang akurat dari jauh, Yu tanpa ragu langsung muji dia. Akhirnya mereka berdua pun duduk bareng buat ngobrol. Iris bilang dia bakal ngelakuin semua yang dia bisa dengan kemampuannya. Yu muji dia lagi, katanya Iris itu selalu di luar dugaannya. Omongan itu sontak bikin pipi Iris jadi merah merona. Iris jadi keinget hari itu di pantai. Pas Yu bilang banyak hal, termasuk pas Yu bilang pengen lebih kenal sama dia. Dan Iris ngerasa hal yang sama, balik ke masa sekarang. Yu nanya apa nggak masalah. Iris ngasih ciuman pertamanya cuma sebagai ucapan makasih. Iris ngejawab kalau dia nggak keberatan soalnya ciuman itu buat Yu. Pas Yu baru mau ngomong sesuatu, Iris yang lagi baper langsung nutup mulutnya. Dia takut omongan Yu bakal ngeganggu fokusnya buat misi, entah itu kabar baik ataupun buruk. Mereka harus fokus, karena pertarungan ini demi Tia. Selesai latihan mereka semua balik ke ruang medis buat nemuin Tia sebelum berangkat. Lisa janji nggak bakal ngebiarin naga itu nangkep Tia dan berharap dia mau nungguin mereka. Dengan suara lemah, Tia bilang akan nungguin Yu dan yang lain. Yu pun janji bakal balik setelah ngancurin Basilisk. Pas Basilisk udah deket pulau, operasi penyerangan pun dimulai. Kapal komando langsung berlayar sementara tim Yu diam-diam ngumpet di balik pulau.
Basilisk yang lagi jalan lurus tiba-tiba ngerasa ada yang aneh. Dia kedip beberapa kali ngunci ulang targetnya dan langsung ngarah ke kapal komando. Di atas gunung tim penyerang pun mulai manggil senjata mereka. Mitsuki manggil busurnya Viril buku sihir Lisa tombaknya dan Yu sebuah meriam raksasa. Viril mentransfer energi ke Mitsuki dan Honoka ke Viril. Sementara itu Ren mentransfer energi ke Lisa dan Iris ke Yu. Dari kapal komando terdengar kabar kalau Basilisk udah makin dekat ke pulau. Haruka pun mulai menghitung mundur untuk memulai serangan kejutan mereka. Tim Yu berusaha ngumpulin energi sebanyak mungkin. Mereka berharap bisa berhasil begitu, dapat aba-aba buat nembak. Seketika panah tembus peluru meriam bola energi, dan tombak api langsung melesat maju. Semburan energi, dahsyat itu nembus bebatuan dan meluncur lurus ke arah Basilisk. Tapi entah gimana caranya serangan itu tetap aja ketahuan sama mata ketiganya. Tanpa ragu, Basilisk itu langsung nembakin sinar penghancur merahnya yang mematikan. Sinar penghancur itu ternyata lebih kuat serangan tim Yu auto ketelen mentah-mentah. Gak cuma itu, serangannya malah dibalikin buat ngancurin gunung dan nyerang mereka balik. Semua orang sontak panik gak bisa percaya sama hasil ini. Sementara itu di kapal komando, Tia ngegelinjang kesakitan kayak orang kesetrum. Di tengah kekacauan Yu sempat ngomong ke Iris, kalau suatu saat dia pengen lebih kenal dengannya. Dengar itu Iris jadi baper dan malu-malu. Di sisi lain, Mitsuki masih kekeuh kalau kematian Misako itu cuma salahnya dia. Lisa yang udah muak pun terus-terusan ngomelin Mitsuki di depan yang lain. Ngelihat pertengkaran itu, Tia yang lagi kesakitan berharap bisa berbuat sesuatu. Di luar semua orang cuma bisa natap cemas ke arahnya sementara Yu merasa nggak berdaya. Lisa bertekad nggak akan ngebiarin naga-naga itu dapetin Tia. Tapi pas Lisa nembakin serangannya, mata si naga merah malah ngeluarin sinar yang kekuatannya sontak ngalahin gabungan kekuatan semua orang di pulau itu. Di saat genting, Yu buru-buru nembakin peluru yang secara ajaib melencengkan arah sinar mematikan itu. Untungnya, berkat aura karakter utama, peluru itu berhasil dan sinarnya pun lenyap. Sadar situasinya gawat, Haruka di ruang komando langsung ngasih perintah. Semuanya mundur sekarang juga, terbang serendah mungkin. Naga merah itu pun ngelancarin satu serangan lagi ke arah pulau. Serangannya nembus segalanya dengan daya hancur yang tinggi banget. Setelah hening sejenak, ruang komando ngasih kabar, tim penyerang berhasil kembali. Dengar itu Haruka langsung ngasih perintah buat nambah kecepatan dan cabut dari area itu. Nampaknya semua orang lagi ngumpul di ruang medis cemas mikirin Tia. Lisa dan yang lain kelihatan sedih banget karena nggak bisa berbuat apa-apa buat Tia. Mereka semua sadar kalau barusan mereka kabur. Kayaknya mereka udah kalah. Di tengah suasana hening itu, tiba-tiba Mitsuki berbalik dan pergi duluan. Ngelihat itu Yu buru-buru mau nyusul tapi ditahan sama Haruka. Dia nyemangatin Yu bilang kalau berkat dialah semua orang bisa balik dengan selamat. Dengar pujian itu, Yu dengan rendah hati ngejawab kalau jasa itu sebenarnya milik Honoka. Tapi tetap aja misi ini gagal dan NIP nggak akan tinggal diam. Sementara itu Mitsuki lagi di dek luar. Dan Yu pun langsung lari buat nyamperin dia. Mitsuki terus nyalahin dirinya sendiri karena ngerasa nggak berguna, tapi Yu terus nyemangatin dia. Yu juga ngingetin soal janjinya ke Lisa dan minta dia jangan nanggung semuanya sendirian. Dengar kata-kata itu Mitsuki jadi sedikit lebih tenang dan terhibur. Pindah adegan Yu dan Mitsuki lagi nonton ulang rekaman pertempuran Naga Merah. Mitsuki mikir rencana awal mereka nyerang dari titik buta sebenarnya udah sempurna. Tapi dia bingung kenapa monster itu masih bisa nemuin mereka. Di saat itulah Yu baru sadar. Si naga merah ternyata nggak pakai mata ketiganya pas nyerang mereka. Kalau aja monster itu pakai mata ketiganya mereka pasti udah tamat. Begitu sadar, Yu langsung lari ke ruang kontrol dan minta Haruka ngehubungin Loki dari Knifel. Yu negasin ke Loki dari awal kalau dia nggak ada niat buat ngebunuh Tia dan dia punya rencana baru. Yu berharap Loki bisa ngebujuk Nip buat minjemin mereka satu bom Milstein. Yu yakin kalau pakai Milstein mereka masih punya kesempatan buat ngancurin naga merah. Meskipun sebelumnya senjata itu nggak ada apa-apanya lawan si monster. Ngelihat keyakinan Yu, Loki mutusin buat nyoba ngebantu dia sekali ini aja. Selesai nelfon Yu, Loki langsung hubungin Mayor, General Dillon. Pindah adegan Yu manggil semua orang ke ruang rapat buat diskusi. Menurutnya taktik NIP adalah cara paling efektif buat ngelawan naga merah. Masalahnya Milstein itu nggak punya lapisan mithril yang cukup tebal, tapi kalau mereka bisa nutupin kekurangan itu pakai kekuatan materialisasi, mereka bisa menang. Lantas Lisa nyeletuk bilang kalau mata ketiga naga merah itu bisa ngancurin mithril sekalipun. Yu langsung ngebantah sambil ngejelasin analisisnya soal serangan katastrofi. Sejauh ini naga merah udah nembakin katastrofi 2 kali dan dua-duanya butuh waktu aktivasi beberapa detik. Anehnya dia sebenarnya bisa pakai jurus itu ke mereka,
Tapi nggak dilakuin, artinya ada harga mahal yang harus dibayar tiap kali dia pakai jurus itu. Sama kayak mereka yang cuma bisa bikin dark matter dalam jumlah terbatas. Naga merah itu mungkin juga punya batasan yang sama. Dia udah ngabisin energinya buat ngancurin Milstein dan setelah itu dia bakal kehabisan tenaga. Intinya dia bakal nggak berdaya sesaat setelah nyerang. Dan disitulah celah buat ngalahin dia. Jadi kalau bomnya dilapisin mithril yang cukup tebel buat nahan serangan itu, bomnya bisa sampai ke target. Setelah diskusi semua orang setuju sama rencana itu. Kecuali Honoka yang cuma diam aja. Pas rapat itu, Honoka mutusin buat ngobrol sama Yu. Dia masih ragu-ragu soal rencana buat ngancurin naga merah. Tapi pas Honoka lagi ngejelasin teorinya Iris narik Yu karena Lisa dan Mitsuki ribut lagi. Mitsuki nekat mau jadi tumbal di misi itu, tapi Lisa kekeh nggak setuju. Ngelihat itu satu persatu dari mereka nawarin diri buat gantiin Mitsuki termasuk Yu. Di saat itulah Lisa akhirnya ngasih syarat kalau mau dimaafin sama dia. Syaratnya, Mitsuki harus bikin strategi sempurna yang ngelibatin semua orang dan yang paling penting semuanya harus pulang dengan selamat. Malamnya Mitsuki lagi bengong di dek kapal dan Yu si cowok peka datang buat nemenin. Mitsuki jadi keinget masa kecilnya yang bahagia pas Yu selalu ada di sampingnya buat nenangin dia. Mikirin itu dia natap. Yu terus mereka berdua senyum dan ngobrol bareng dengan ceria. Habis ngomong gitu, Mitsuki langsung pergi ke kamarnya buat nyoba bikin rencana baru. Tapi masalah baru malah muncul. Kamar rawat Tia hancur berantakan. Yu langsung curiga ini perbuatan Loki. Dia buru-buru lari nyariin Tia dan ngelihat Honoka lagi bawa Tia pergi. Yu langsung maju buat ngalangin tapi malah didorong mundur sama Honoka. Ngelihat gerakannya yang familiar Yu, langsung sadar ada hubungan antara Honoka dan Kili. Dan saat itu juga Honoka auto berubah ke wujud aslinya, yang ternyata adalah Kili. Sambil senyum sinis, Kili nyapa Yu dengan wujud barunya itu. Baru sekarang Yu sadar kalau cewek itu udah nipu mereka semua selama ini. Kili bilang suasana di tim mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Dia cuma agak nyesel harus balik ke jalan yang sepi ini lagi. Tapi Yu gak terima Tia dijadiin Basilisk dan siap ngelawan Kili buat ngelindungin dia. Sambil ngejek, Kili bilang kalau mereka cuma punya dua pilihan. Satu ngancurin naga merah Basilisk atau dua ngancurin Tia. Tapi, katanya, ada pilihan lain, hidup sebagai naga. Bukannya hidup lebih baik dari mati? Emangnya ada yang lebih buruk dari kematian? Tapi Yu sama sekali nggak kemakan sama omongan itu. Dia negasin kalau Tia udah milih jadi manusia, jadi dia nggak bakal nyerahin Tia ke Kili. Karena omongan baik-baik nggak mempan Kili langsung manggil rentetan peluru peledak di sekelilingnya. Yu manggil perisainya. Kalau soal kekuatan dark matter jelas, Kili jauh lebih kuat. Tapi prinsip Yu selama lawannya manusia, dia nggak bakal kalah. Soalnya dia prajurit terkuatnya Loki. Jadi Yu ngambil pecahan perisai, pakai langkah super cepat dan dengan lincah ngindarin semua tembakan buat naklukin Kili. Kili bingung kenapa Yu nggak ngebunuh dia. Yu ngejawab Tia udah milih. Jadi manusia dan dia pengen tahu apa pilihan Kili. Sambil senyum Kili dengan santai bilang kalau dia itu naga. Yu pun ngingetin Kili kalau dulu dia pernah bilang Yulah yang bisa nentuin identitasnya. Dan sekarang Yu nganggap Kili juga seorang manusia. Akhirnya Kili pun ngelepasin Tia. Tapi sebelum pergi dia ngasih peringatan penting. Basilisk bisa melihat masa depan. Sebelum pergi, Kili ngasih ciuman di pipi Yu sambil berharap dia bisa ngebuktiin kalau dia lebih kuat dari Basilisk. Mitsuki dan Lisa langsung lari ke sana pas dengar suara ledakan. Tapi Kili udah keburu pergi. Mereka pun buru-buru bawa Tia balik ke ruang medis. Di sana Yu nyeritain semua kejadiannya dari A sampai Z ke semua orang. Pas tahu Basilisk bisa ngelihat masa depan Mitsuki, akhirnya ngerti kenapa rencana mereka sebelumnya gagal. Pindah adegan ke pesawat militer, Mitsuki ngejelasin ulang rencana penyerangannya. Posisi buat ngejatuhin bom Milstein adalah di ketinggian 15.000 meter. Semuanya bakal diangkut ke titik jatuhnya pakai pesawat Nivel. Viril dan Mitsuki bakal bertugas ngendaliin arah Milstein sampai detik-detik terakhir sebelum nabrak Basilisk. Viril harus masang banyak perisai fisik buat ngelindungin Yu dan yang lain. Lisa dan Ren bertugas bikin perisai udara buat ngurangin efek ledakan sekaligus nangani situasi tak terduga. Misalnya, ngonfirmasi info soal serangan mata. Ketiga, kalau dia nyerang terus-terusan langsung jalanin rencana A. Kalau dia nyerang 2 kali pakai rencana B. Dan kalau dia malah milih buat menghindar pakai rencana C. Rencana manapun yang dipakai peran semua orang itu adalah kunci. Terakhir, Yu dan Iris, tugas mereka berdua bakal fleksibel tergantung situasi di lapangan.
Satu persatu tim meluncur dari pesawat ke atas Milstein dengan tekad bulat buat nyelamatin Tia. Pas operasi dimulai, naga merah Basilisk itu kayaknya langsung punya firasat. Dia nengadah ke langit matanya, kedap-kedip terus menggeram. Dari kapal komando Haruka ngasih tahu kalau si naga merah berhenti bergerak. Kayaknya dia udah sadar soal keberadaan Milstein. Semua orang pun mulai menghitung mundur. Sementara itu di ruang medis segel naga, Tia terus-terusan berkedip. Si bocil itu terbaring kesakitan di kasur sambil pakai oksigen. Begitu Milstein udah di posisi Haruka langsung ngasih perintah buat ngejatuhinnya. Habis itu mereka mulai ngendaliin ketinggian jatuhnya bom. Naga merah Basilisk itu kelihatan sama sekali gak ada niat buat menghindar. Tim pun mulai ngatur ulang lintasan jatuhnya Milstein. Viril dengan teliti ngitung ketinggian buat rencana penyerangan. Di bawah naga merah itu ganti posisi siap-siap ngeblok bom itu kayak sebelumnya. Ketinggian bom saat itu adalah 10.000 meter. Mata ketiganya mulai ngumpulin kekuatan dan nembakin sinar penghancurnya. Semua orang langsung ngitung mundur durasi serangan itu. Ternyata prediksi mereka bener, mata ketiga itu cuma bisa nembak selama beberapa detik. Tapi Mitsuki kelihatan agak nyesel. Coba aja monsternya nyerang pas mereka di posisi yang beda, pasti lebih bagus. Dia pun nyuruh semua orang buat siap-siap ngadepin serangan kedua dari mata ketiga itu. Menurut analisis Lisa, monster itu sengaja nyerang lebih awal buat ngulur waktu. Pas mereka lagi ngobrol, bom udah mencapai ketinggian 1.500 meter. Di jarak ini, Basilisk cuma bisa nyerang pakai katastrofi biasa yang gak cukup kuat, makanya dia terpaksa harus pakai mata ketiganya lagi. Mitsuki tetap tenang. Kalau monster itu nyerang berdasarkan masa depan, berarti mereka bisa ngelawan balik dengan cara ngubah masa depan mereka sendiri dan ngasih serangan kejutan. Milstein hancur kena serangan kedua dan tim langsung ngejalanin rencana B. Begitu ngelihat tim Lisa, muncul si Basilisk juga ngelihat masa depannya yang suram. Dia muter badan buat kabur, tapi udah telat. Lisa ngelempar tombak, saktinya nembus tepat di mata ketiga monster. Itu. Viril nyerang pakai bola udara bertekanan tinggi. Ren ngehantam naga itu pakai palunya M. Johia. Iris pakai jurus ledakan buat ngancurin pertahanan si monster yang super keras. Mitsuki dan Lisa sama-sama bertekad nggak akan ngebiarin tragedi Mizako keulang lagi. Akhirnya Yu minjem kekuatan naga hijau Jero buat nembakin peluru anti naga yang dahsyat. Mitsuki nembakin panah pamungkasnya, Lisa ngelempar tombak apinya. Viril dan yang lain juga ikut ngebantuin dengan serangan tambahan. Dikepung dan diserang dari jarak deket naga merah Basilisk itu, akhirnya nggak tahan lagi. Badannya pun meledak dan asap hitam tebal membubung tinggi. Dan di ruang medis segel naga di tubuh Tia akhirnya kembali normal. Yu dan yang lain berhasil. Semuanya selamat. Lisa muji rencana brilian Mitsuki dan akhirnya mutusin buat maafin dia. Lisa langsung lari meluk Mitsuki sambil ngungkapin rasa kagumnya. Bangga punya temen, kayak dia semua orang pun ikut pelukan bareng buat ngerayain kemenangan. Sementara itu di menara tinggi, Dylan dapat kabar kalau naga merah Basilisk udah dikalahin. Di ruang kerjanya, Loki cuma tersenyum puas. Di tempat lain, Kili nyium foto Yu di tablet sambil bisik-bisik kalau mereka pasti bakal ketemu lagi. Balik ke menara, Akademi Midgar kepala sekolah seneng banget lihat kapal mereka pulang dan mau ngadain pesta. Tapi dia langsung ditegur sama sekretaris Mika buat kalem, soalnya akademi masih harus diperbaiki. Setelah kembali, Mitsuki nemuin Yu buat berterima kasih sekaligus nepatin janji masa kecilnya. Dengar Mitsuki nyinggung masa lalu, beberapa potongan kenangan sama adiknya tiba-tiba muncul di kepala Yu. Dia sempat bengong sesaat terus pergi nemuin Iris buat lihat matahari terbenam. Yu cerita kalau tiap kali dia transaksi sama Yggdrasil dia bakal kehilangan sebagian ingatannya. Dia takut kalau suatu saat nanti butuh kekuatan lebih besar, dia bahkan bisa lupa sama Iris. Dengar itu, Iris nyuruh Yu buat nyeritain semua kenangan yang gak mau dia lupain. Katanya Iris bakal nginget semuanya buat Yu. Kalaupun kamu lupa sama aku, kata Iris, aku gak akan pernah lupa sama kamu karena kita bakal bareng selamanya. Keesokan paginya Mitsuki narik Yu buat lari cepet-cepet ke kelas. Di sana mereka ngelihat Tia udah sehat dan pulih. Kembali. Suasana kelas pun jadi rame lagi dan ceritanya berakhir sampai di sini.